sebelum menonton videonya, kalian harus subscribe dulu dan klik tombol merah di bawah, oke? Go! Thank you. Bangkit dari keterpurukan, EVOS Legend berganti-ganti roster dari minggu pertama sampai sekarang di titik minggu yang terakhir. Sampai akhirnya kita lihat di leg pertama, EVOS berhasil menumbangkan RRQ dengan skor penuhnya 2-0. Apakah sekarang El Clasico akan kembali hadir lagi? Apakah EVOS bisa menumbangkan sang raja atau justru malah sang raja yang akan mengelus-ngelus sang macan putih satu ini? Ulala, apakah kastil kerajaan semuanya diporak-porandakan oleh macan putih ini? Dindingnya digaruk, benteng pertahanannya diporak-porandakan, Profesor. Atau jangan-jangan tim raja inilah yang nantinya akan mengandangi para macan Di di dalam kerajaannya. mereka dikandangi, mereka diikat, mereka terburu. Betul sekali, namun inilah dia partai hidup mati upper bracket untuk kedua belah tim. Karena siapapun yang memenangkan match kali ini tentunya mereka akan mendapatkan tempat yang aman untuk di playoff. Cangkam kata-kata Cornet ya. Apa Yakin Ican di sana di game 1 dia belum pakai hoodie atau sweater. Ya, Kita lihat kalau game 2 atau 3 dia masih gak pakai. Dia adalah the real man. Keren. Karena nggak dingin Gak takut maksudnya. dingin, iya. Iya. kayaknya emang lu aja yang kedinginan deh, Iya. Net, ya. Walaupun enggak loh, Net. Iya loh. Dan inilah dia tim line up dari home team kita. Ada Luminar Anti-Match, Clover, Versik, dan juga Rek. Beserta menjamu tim tanda Psycho, R7, Skylar, Albert, dan juga Finn dari RRQ Hoshi. Ini sangat-sangat mengerikan sekali. Ini adalah line up kemenangan dari kedua tim sejauh ini di MPLI di season yang ke-7. Betul sekali. Walaupun kemarin kita sempat melihat LJ LJ hadir hadir. di bagian game kedua Ya. berhadapan dengan teman-teman dari Bidron Alpha. Ya. Namun, apakah pertanyaanku cuma satu? Apa? Apakah nantinya di game kedua akan menjadi momen LJ masuk kembali? LJ masuk ketika posisinya menang atau kalah? Kemarin kalah. Kalah masuk jadi menang. Menang. LJ masuk Game game keduanya dua menang. Game ketiganya tetap Game Kalah. ketiganya kalah lagi. Oke. Ini Ini dia. langsung saja kita panggilkan LJ. EVOS jadi Lah. enam orang. Enggak gitu. Nah, itu. Kok Anda jadi cornet tiba-tiba banyak maunya? Hei. Kornet si banyak BM. Iya. Tapi dari prediksi line up yang sudah kita dapatkan datanya dari EXP Line, ada Anti-Match dan juga R7 yang akan saling berkecimpung dari bagian dekat Turtle Pit. Apa? Dan tadi Pak banyak BM, banyak mau. Banyak mau. Iya juga. Kornet the BM guys. Baru sadar gue lagi. Oke. Oke. Clover dan Skylar akan saling beradu di bagian Godland. Sementara itu Luminar versus Physical, Finn versus Rek di bagian Romer Tanknya juga. Sementara Albert versus Versik di bagian Jungle. Yoi, akankah Albert nih hanya link yang bisa digunakan oleh Albert hari ini akan nongol? Atau jangan-jangan sejak awal linknya akan di-ban. Benedetta apakah akan terlepas karena anti-match dan juga Versik Atau adalah dua jangan-jangan sosok berbahaya. Atau jangan-jangan nanti akan ada Granger yang dilepaskan untuk RRQ karena Albert sedang rajin-rajinnya menggunakan Granger. Remote AC di mana sih? Enggak tahu deh kalau di Ada remote AC-nya nggak sih? Lu? segede gini ya. Ada remote AC sih nggak ada ya? Bentar bisa nyambung, sih? bisa Terima kasih. bisa nyambung ke device kok. Pakai Samsung Galaxy S series. Sudah pasti mana? Oke, kalian berdua bertanya-tanya ya soal remote AC. Iya. Oke, kita panggilkan. Inilah dia yang tahu semuanya tentang AC, tentang tim, tentang apapun itu di dalam teknis in-game. Para profesional referee kita yang akan memasuki ke dalam MPL
Arena. Tahu remote AC di mana mereka? Hah? Tahu. Tanya aja ntar juga tahu. Ini sebenarnya job desk mereka apa Tahu sih? job desk mereka Gua apa tanya sih? lu dulu dah. Iya, tiap minggu tuh kayak nambah job desk gitu lah aneh-aneh. Tiba-tiba jadi jungler, tiba-tiba tahu remote AC. Perasaan kemarin pas MOU gak gini. Iya, iya, memang job desknya nggak sebanyak ini. Masih dengan Fadli, Banyu dan juga Ray Buffy. Iya, Oke, nanti bisa ditanya katanya Cornet nanya remote AC ya, tapi bukan kepada mereka, namun inilah dia dua sosok di balik para pemain yang sangat luar biasa. Ada seorang coach, Zeus dan juga Aceh. Iya, akhirnya mereka bertemu lagi ya. Setelah dulu mungkin mereka pernah bertemu juga beberapa kali ya. Betul Prof, ya? sekali, bahkan di M1 juga mereka bertemu. Di M1 mereka bertemu juga. Yes. Tapi sumpah Apa? keren banget jaketnya. Yang merah ya? Iya loh. Iya loh. Kenapa warnanya merah? Melambangkan keberanian. Melambangkan keberanian. Benar. Betul. Kenapa jaket RQ warna merah? Karena melambangkan kalau misalkan ketemu sama RRQ, kamu stop aja. Oh. Merah. 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 Kenapa warna merah? Karena kalau ketemu RRQ akan terjadi pertumpahan darah. Waduh, itu dong baru tiga-tiganya kebagian. Saya pulung Glorious Pathway. Mereka semua ketularan jatuh kan ini. Ya. Baru gue mau pakai spell doang nih. Pulung ultimate gue spell. Ayo, gue pakai flicker dah. Nih, makanya gue efek tidak boleh terlalu banyak gerak di sini. Iya ya. Iya. Tuh kan. Sudah lah. Tempel di pala gue aja nih. Ya. Hari-hari. Tapi Apa itu? tentunya Pak Bulung dan Cornet. Apa itu Kita Profesor sesaat Kabe? lagi akan melihat akan ada cara-cara tertentu Apa bagi tuh? tim tuan rumah. Dan inilah dia Samsung Way to Victory untuk EVOS Legends. Berhati-hati dengan Lunox dan Link from RRQ Hoshi. Ulala. Very jaksel. Yes, tapi kalau misalkan untuk sekarang aku setuju karena Lunox dan Link dari RRQ Hoshi ini bagi di tangan seorang Kisiko, di tangan seorang Albert masih 100%. Clover mendapatkan one-one-nya juga bisa dibilang menjadi salah satu titik di mana EVOS Legends bisa saja mendapatkan kemenangan di game. Yang pertama, mematikan pergerakan Albert dari awal. Anti-Mage menang laning phase, melakukan rotasi pada awal game karena kita tahu sendiri melawan R7, EXP laner, apalagi dekat dengan Turtle, tentu rotasi adalah hal yang terpenting. Dan yang terakhir adalah Versik bermain lepas dan tanpa tekanan karena tentunya di El Clasico kali ini pasti akan ada tekanan-tekanan tertentu bagi kedua belah tim. Iya, baru dia ngomongin tekanan Udah dan ketawa. pada ketawa nih para raja nih. Oh, ketawa sama isi bukunya Isi Acil. bukunya, iya. Kok Go. ini resep ayam ini? Apa gue isinya gue? Isinya apa? Pin, apa pin isinya pin? Gak ada ya? Apa isinya pin? Gak ada ya? Ah. Dicuekin. Dicuekin. nggak apa-apa. Nggak, karena emang gak denger suara kita. Gak loh. denger ternyata ya. Kecuali kita teriak keras banget deh. Gitu, makanya harus teriak dulu. Nice! Gitu. Bisa boleh. Emang cocok dia jadi coach gue nanti Hah? season 8. Buset. Gila lu. Cornet gimana? Enggak, gue tuh bingung banget kenapa ya tim tim esports di Indonesia nggak ada yang mau narik Cornet Oh, buset, kaget gue. untuk jadi player. Waduh. Kenapa yang jatuh? Itu, iya itu ada. Itu kamu Ih, kenapa sih copot mulu ini? Belum juga kelar acara. Sabar. sabar. Ya. Belum kamera ke geser kita pasang dulu. Betul sekali. Nah. Sudah aman? Sudah aman? Aman. Oke. Cus, kita berangkat. Cus, Just, kita balik lagi ke buka pada caster. Ini waktunya Apa Pak Pulung EVOS Fans. dan juga RRQ Kingdom Iya. untuk Tolong. menyatukan kekuatan. Menyatukan kekuatan. Angkat tangan kalian semua. Berikan kita dengan bola semangat itu. Bola semangat dan tentunya dukungan positif bagi kedua belah tim karena yang negatif cukup hasil swab test saja. Benar, yang jago ngedit nanti kalian terserah. Mau kalian edit pakai bola atau apa ya. Iya, terus. Cornet bola. Gengsi. Cornet mukanya nyala. Gengsi. Ayo angkat tangannya Cornet. Angkat tangannya. Cepat. Angkat dong. Angkat dulu. Ayo Cornet, kita satukan tenaga. Satukan Kita tenaga. satukan kekuatan. Ini dia El Clasico. El Clasico dengan energi positif. Yoi. Langsung saja spam di kolom komentar dengan hashtag Viva RRQ atau bahkan EVOS Roar. Teman-teman, ini udah waktunya ya. Jangan sampai kita di last match, di babak terakhir ataupun week ke-8 dari MPLA di season 7 ini, kita malah lemes, kita malah tidak memberikan aura-aura positif tersebut. Betul sekali, jangan sampai di last match penutupan kali ini kita malah berpecah belah. Ayo kita berikan dukungan positif saja Ya, daripada kita marah-marah. iya. Jangan sampai kita udah buka puasa malah semakin lemes. Wah. Ketika kita masih berpuasa. Belum. Saya Cornet,
Salah, saya pulung. Oke. Apa lagi ini, Wes? Kok lagi? Kalau udah gantian, kenapa gua lagi? Ya, Bapak produsernya malah Bobby ketagihan. Force Roar atau FIFA Ararki. FIFA Ararki. Masalah di luar sana kan ada yang netral juga kan. Ah. Iya. FIFA Roar ada juga tuh Boleh, kan. spam boleh. aja. Spam, pokoknya Yang mau spam. titip-titip salam boleh ya. Boleh. Benar. Yang mau pantun-pantun boleh rame. Iya. Benar. Mau di kolom komen YouTube, mau nge-DM kita juga sok Mau atuh, pantun, terserah ya. mau pantun. Mau. Ke Korea, makan nata de koko. Cakep. Inilah dia El Clasico. Ulala. Apa? Berat-berat. Lanjut. Apa? Pasti gitu kan? Iya, Pantun. ke Korea. Iya, Ke Korea makan benar. nata de koko. Di hutan ada hewan tapir. Cakep. Ini dia match yang terakhir. Mantap, Cornet. Kornet, mikir-mikir keras lu ganteng doang kan lu. Mikir, Lo rasain. mikir. Mikir. Aduh, apa ya? Alright, ini dia Granger dan Link yang tadi KB mention ternyata langsung di ban. Wah, ini respect Albert ternyata. Dan Target Albert Albert ban. tertawa di sana. Oke, kita akan rematch teman-teman ya. Hah? Main rematch saya. Main di side aja lu. Hei, itu kita punya referee, kita punya wasit. Enggak boleh, kirain boleh Yang di rematch. side mereka. Oh, kirain enggak boleh. Astaga. Boleh ya, udahlah. Oke. Kita lanjutkan berarti draft pick-nya. Tentu. Oke, sudah ada Jawhead, sudah ada Uranus. Ini juga bisa dibilang respect band terhadap seorang anti-mage. Orang 50. Benedetta dong. Benedetta. Matilda. Matilda, ternyata Luminer yang ditargetkan kali ini. Salah satu hero nyaman Luminer juga. Dengan power dari Matilda seperti yang kita tahu, dia punya Guided Wing juga dan Rafaela. Untuk seorang Finn juga di ban kali ini. Apakah ada Pakito? satu pick Pakito untuk R7? Karena tadi R7? pas player entrance, R7 begini. Udah siap dengan pukulan-pukulan mautnya. Dan yes, Pakito. Pakito. Oh, tukang pukul kerajaan kita R7 apakah akan mengamuk juga di game kali ini, karena di beberapa kali pertandingan R7 dengan menggunakan Pakitonya ini sangat luar biasa loh teman-teman. Luar biasa sekali Pak ya. Dengan pukulan-pukulannya, dengan jab-jabnya, uppercut-uppercutnya, begitu banyak rahang dari hero-hero lainnya yang sudah bergeser Wah. akibat tinjuan dari Pakito. 6 kali di pick Pakito oleh R7, Ya. win rate-nya 83,33%. Berarti dia 5 kali menang, Satu kali 1 kali kalah. Luar biasa sekali. Kalau sampai dengan 1 kali menang 5 kali kalah, berapakah win rate-nya? 33,33. Wah, aman gua. Itu kalau 3 kali match, Be. Oh iya. Iya. Ya udah segitu Tadi lah. kan lo bilang 1 kali menang 5 kali kalah. Oh berarti ini 16%,33. Nah itu harusnya dia. tinggal Anda ambil yang sedikitnya itu. Oh iya betul sekali. Maklum Pak, saya kan anak sastra bukan anak matematika. Mau saya lempar. Wah, saya tiap belajar MTK sampai gerbang doang. Saya langsung pulang. Cabut. Kalian yang hitung-hitungan gue yang kebul pala. Padahal lu yang anak fisika ya. Iya, makanya. Oke, Benedetta dikasih ke arah anti-mage nih harusnya. Atau justru malah Buat Versik. buat versi ya. Iya, tapi karena kalau misalnya kita ngomongin anti-mage masih punya Esmeralda, masih punya Elise. Untuk full hero-nya masih cukup banyak, tapi arah Enggak, Yoshi. gua kangen anti-mage pakai Chow. Match pakai cow. Kalau anti-mage nggak pakai Chow, kita rematch. Nggak bisa gitu Ah, dong. nggak gitu Kan dong, strateginya Be. beda-beda. Kan Dia kemarin sekarang gua jadi pengen support killer. gua pengen R7 kemarin Chow boleh, masa anti-mage nggak Ya boleh? itu emang kebetulan Masih R7-nya cocok sama si strateginya, sama iya, hasilnya. sekarang. Nah, udah pada buka puasa marah-marah aja. Nggak ada yang marah-marah nih. Nggak ada marah-marah, kita ngasih tahu doang Ngasih sama tahu Urat aja. doang tegang ini. Itu malu doang. Emang Murat bisa tegang? Bisa. Kirain Apa? Oke, kali ini ada Degi juga yang dipick sebagai burung kecil yang tentunya akan memberikan efek kejutan dan juga dengan time journey. Kita tahu sendiri bahwa dia akan meng-cancel semua efek dari satu buah real world manipulation. Ya burung bulat kecil yang lucu udah dipick alias Tinggi. Akankah burung yang sudah besar? Parsha, Fairy, burung Fairy ya. Angela. Parsha ternyata belum diamankan ya, karena memang sepertinya belum cocok dengan apa ataupun dari pemilihan hero dari Fast Legend. Oke, tapi kali ini sudah ada hero-nya Bang Otat, Bang Otat, yaitu Angela. adalah Angela. Ini dia Waduh, power pick-nya nih ya. power pick-nya. One masih terlepas sejauh ini. Oke, Akankah? apakah akan diamankan atau jangan-jangan Di-ban bisa di-ban jadi, sih Pak. kayaknya. One-one-nya dilepas, Skylar pakai Hayabusa. Skylar dengan Hayabusanya.
Itu adalah ninja dari para kerajaan. The Last Ninja. The Last Ninja. Padahal ada Hanzo. Iya. Hanzo ada ininya, seperguruan. Kan di band kan lu gue bilang. Di band lah warna-warna. Untuk lebih ke arah respect. Respect band. Hacu tuh Discord tentu bersama gue. Wow. RR Cornet. RR Cornet. RR Cornet. Iya, itu dia kan maksudnya. RR Cornet. Halo Pak Ben, RR Cornet nih pakai Q. Kan itu udah jelas. Sekali-kali lah Pak, masa Raja jago semua, satu lah beban dikit nih gua. Gua masuk. REKB. RRKB. Ya kurang otak doang gua. Otak di muka. Gak, masalahnya pulung ke tim mana ya? Apa Yang ada P. paling gabung mati. Persik. Ya elah. Ipos pulung. Hedi. Ile. Ipos Kalau gue sih kalau beneran jadi versi, kalau mirip bener dia kabur gua. Gak terima gua. Kabur. Kabur gua. Selagi berapa menit? Kalau Harit bener. Harit one-one dihabisin pulih Habisin, hero-nya. Pak. Hashtag Clover cuma bisa main one-one sama Harit langsung di ban. Wah, Berarti kita buktikan di sini. Clover mau main apa dia? apa yang bakal diamankan oleh Clover? Clover pernah pakai apa? Bane. Pasti dia pernah. Bane, Bane dia Pakrito, Cloud dia juga pernah. Cloud. Oh sampai dibikinin meme sama Zoidberg. Bener. Mabar gua Cloud. Wow. Bisa dia pakai ini watch this sih. Maksudnya lihat Waduh, si iya Clover. juga, benar juga ya. Benar sekali. Apalagi kalau kita ngomongin masalah hero pool tersebut ya, emang agak jarang ya diambil. Kita tahu sendiri memang Gashen sekarang sudah bisa dibilang minim untuk digunakan. Betul bukan Korek? Bener banget. Benar. Dia bisa pakai Gashen. Bisa loh, kan pool hero-nya juga Iya. dulu. Yishun Shin tapi diamankan dan betul seperti Cornet bilang Apa kali ini. tuh? Sepertinya Anti match yang dipakai. Anti-match. Dan Anti-match yang kali dipakai. ini langsung ada Elis dan Lunox. Kemenangan dari Pisiko. Apakah Fisika. 8 kali dipick masih 100% atau jangan-jangan sudah tidak akan 100% Karena lagi? kemarin Psycho kombonya Lunox sama Granger bro. Dead Iya. Sonata sama ultinya Lunox. Betul, dan Orang kali brilliant. ini Ini kombonya sama siapa? kombonya dengan Wave of the World dan juga dengan Elis. Dia Atau akan dengan masuk knockout strike. Semuanya dah bisa sebenarnya. Oh iya benar sih. Cuma bisa sih. Bisa. Iya. Atau jangan-jangan ini akan Last pick ya Pulung. Kasih Pulung tebak. 3, 2, 1 kalau lo bener lo masuk EVOS. 3, 2, 1. Balmon Khalid. jeng jeng. Jeng jeng. Apakah EVOS Pulung? Apakah EVOS Pulung? Kalau bener tanda tangan kontrak EVOS 3, 2, 1. Dan Atau kali 3, 2, 1. Gagal. Nggak jadi EVOS menambah satu player yang tidak dibutuhkan Pulung dan langsung tidak jadi tanda tangan kontrak Tidak juga. jadi Polong. Yes. Tidak jadi. Tidak jadi. Tidak Coba jadi lagi. tanda tangan 2 kontrak ya Long ya? Iya. Itu 2 kontrak? Hah? Satunya apa? Oh rahasia. Iya. Ada satu lagi loh. Ada. Lagi banyak ya. Buset. Jumawa sekali. Jadi sombong ya. Iya. Jumawa sekali. Enggak, gue dari niat pengen nyelamat nggak jadi. Wah mereka sebelahan. Oh tidak dong. Enggak dong. Layarnya di split Pak. Iya, kebetulan dan inilah dia 10 hero yang akan bertanding di Land of Dawn dari game pertama kita El Clasico. Game yang pertama RRQ Hoshi melawan EVOS Legends. Yes, penentuan siapa yang lebih pantas untuk mendapatkan upper bracket di babak playoff. Dan inilah dia game yang pertama. Cornet, Papu dan juga Profesor KB pastinya. Pause lagi, itu yang selalu terjadi kalau pertandingan-pertandingan yang bikin kita greget walai. Terima kasih banyak. Sabar. Gak apa-apa. Tahan emosi. Ini namanya mempersiapkan sesuatu yang perlu dipersiapkan biar Betul. tidak ada yang harus dipersiapkan lagi untuk siap pastinya siap dan persiapkan. Betul sekali, biar tidak ada yang namanya kendala teknis, apalagi kita ngomongin masalah kendala teknis akan sulit sekali ketika bermain dengan kendala teknis. Kalau misalkan ada kendala teknis lebih baik di post terlebih dahulu biar kendala teknisnya sudah hilang. Silakan Bapak. Benar sekali, daripada kendala teknis ini terus aja menjadi sebuah masalah di saat kita bermain di dalam teknis-teknis in-game-nya. Iya. Lebih baik sekarang kita baca pantun. Aduh selamat Pulung Iya, ya. itu Bapak lari ya. Iya. Kamu Nah, namanya Ugi highlight ini nih lagi. dari Ai. Apa Ai? Ayeye Ayang Gia namanya. Oke, Punya pantun buat El Clasico. cakep, Buka puasa minum nasi koko. enak. Makan tempe penyet sama telur gulung. Oke, Udah pas kalau nonton El Clasico. Ditemenin KB Cornet dan Pak Pulung. Cakep. Cakep. Terima
Terima kasih, lebih cakep lagi. Siapa namanya tadi? Ayang Kia. Makasih Ayang. Makasih ya Ayang. Makasih ya. Ini bakal lebih lengkap lagi kalau Sherlock sekalian ya. Hah? Hah? Apa? Kenapa jadi Sherlock? Enggak kan biar lebih lengkap aja gitu. Padahal itu akun cowok. Iya. Iya, Astaga. agak cowok ada cowok. Tiga ya. Coba cewek. Nah, kan cowok kan. Cewek nih bener. Buset dah. Saya Apa, Pak? Kadang cari kadang korok-kotok. Alright, ini dia sudah mulai kembali tampaknya. Sudah di unpause dan sudah menuju ke arah 3 orang yang di arah mid ya. Ini benar-benar pengen dapetin satu minion wave-nya terlebih dahulu dibandingkan untuk dapetin satu purple buff atau orange buff. Dan ternyata Rek seperti yang kita tahu, Bang Tatoan tapi cuma pakai Angela akan selalu bermain dengan rusuh di early game-nya. Lihat yang dia lakukan, ditongkrongin di rumput purple buff-nya dan gak peduli sama teman-temannya. Yang penting dia rusuh dan rusuh menuju ke arah atas, bahkan dari RKT-nya mengganggu ke arah 7-nya. Dikasih low wave, dikasih ini gelombang-gelombang cinta sama Bang Tato. REKT Angela dengan skin yang mirip lebah haji, si lebah sebatang kara. Dia langsung aja pergi ke arah yang berbeda. Namun untuk kali ini Lunox yang mulai diganggu. Ada Eve juga di bagian tengah. Udah ada Void Crystal. Psycho-nya masih bisa bertahan sendirian melawan 2 orang ini. Di poking habis-habisan dari Asli. awal dan bahkan dikasih recall, tapi Psycho benar-benar menjaga posisi sehingga dia bisa melakukan recall. Masih aman, masih ada satu retribution tapi lihat ada anti-match yang mulai datang juga mencoba untuk mengganggu begitu saja. Psycho-nya sekarang masih ada pergerakan belakang RKT. Justru first blood dia diamankan oleh Finn. Ada R7 yang mencoba untuk maju lagi. Jab dan langsung di-execute. Dapetin 1 point kill tambah 2-1 alay. Wow, 2-1 dan mereka pun dari Evo berhasil mendapatkan Psycho-nya. Sementara di bagian bawah Clover berhadapan langsung dengan Skylar-nya. Skylar menggunakan Elise. Sementara itu untuk Chang'e-nya digunakan Clover. Yes, masih ada langsung final blow, masih bisa cepet ke belakang dan lagi RKT masih belum. Ini dia masih tetap berani ya. Dia nggak takut walaupun udah tershutdown di awal-awal, masih tetap ngeganggu, masih tetap memberikan gelombang cintanya kepada sang raja. Tetap maju, tetap diharas habis-habisan sama seorang Angelanya. Sudah level 4 on strike ya, di jab ke arah atas. Masih ada flicker, tidak ada flicker tampaknya. Terkena damage cukup besar. Dibalikin lagi dan langsung dihajar. Bang Tato, hati-hati kalau ketemu R7 yang sudah kurusan sekarang karena pukulannya akan semakin sakit walai. Namun Skylar masih bertahan sedikit lagi SP-nya. Satu Restless ke depan dan berhasil untuk mendapatkan Skylar-nya. Namun di tempat lain, Turtle untuk RRQ. Yes, anti-mage sendirian di arah top lane yang melawan Alban. Bruno Alberto tidak berhasil mendapatkan 1 point kill. Dan anti-mage dengan jari jemari yang sangat amat gesit dan licinnya masih bisa cabut ke arah belakang. Recall yang berhasil dan gak bisa digagalkan oleh sang mantan Teguh Psycho. Masih bisa selamat. Sementara orange buff-nya kali ini langsung diras aja milik Versing. Sekarang orange buff yang harusnya menjadi milik dari Bruno. Tapi orange buff dari EVOS Legend masih aman di atas sana. Mid lane-nya Luminar. Oh, manipulasi dunia nyata yang benar-benar nyata di arah tengah membuat dirinya masih survive dan justru malah di arah bottom lane-nya Clover yang gak hanya bisa main one-one dan juga Haris mendapatkan 1 point kill yang menggunakan Chang'e. Dimandiin Elise-nya. Sementara untuk anti-match kali ini memberanikan diri masuk untuk masih bisa ngedes. Ada lagi reverse time di bagian belakang tapi time bomb-nya dicuekin aja. Purple buff-nya masih berusaha untuk diambil oleh Albert. 3 sama dengan net worth yang benar-benar masih sama-sama imbang. But meanwhile at bottom lane walai dapetin 1 lagi turret. Ini benar-benar di bawahnya justru malah dikasih tekanan Elise dan dapetin 1 turret tambahan. Ini benar-benar kayaknya EVOS Legend. Gue pikir RRQ benar-benar akan mendominasi, benar-benar dominasi banget. Tapi EVOS gokil men. Luar Masih bisa biasa. ngimbang. El Clasico is fucking real bro. Mereka Gila, mencari bro. celah di mana Skylar-nya yang dari tadi bisa dibilang tidak di cover sama sekali sebagai gold laner dan bahkan bisa dimaksimalkan dengan 3 poin yang sama. Tapi perbedaan goldnya mengarah ke arah EVOS Legends yang lebih dominan karena mereka mendapatkan 1 buah turret di arah bottom lane. Oke, tapi Persik sendirian aja dia berjalan sangat-sangat berani tanpa adanya cover. Tapi Luminaire terkena efek dari 1 time bomb sebelah R7. Peran
Dipancing-pancing. Dikeluarkan di sana dengan satu stiker EVOS-nya R7-nya nongkrong aja di depan turtle-nya. Sudah dapetin pasifnya, masih ada teammates juga mencoba untuk menghajar. Masih ada Hardguard yang masuk ke arah teammates-nya dan mencoba untuk memukul mundur Sang Raja. Tapi tampaknya Sang Raja tidak takut dan justru malah dimajuin balik. Lihat dua bar lagi turtle-nya. Retribusi siapa yang akan didapatkan dan langsung didapatkan oleh Bruno Alberto. Walaupun dinginnya harus tumbang, teammates-nya juga sekarat. Alban mendapatkan 1 poin kill RKT-nya, langsung membalaskan Psycho. Mengejar karena RKT, betul-betul diajar, tapi masih bisa survive dan masih bisa memberikan gelombang-gelombang cintanya ke sana malah. Luminare langsung maju ke bagian depan memberikan perlindungan kepada RKT. Mungkin sudah ada teriakan-teriakan di luar sana, tolong aku. Luminare tolong aku, dan berhasil di cover. Wow. Yes. Clover bahkan sampai ke arah top lane dan mungkin akan bertukar di sana. Karena anti-match-nya menuju ke arah tengah. Yap. Dan benar-benar ini akan ditukar sih. Chang'e-nya benar-benar akan mengisi daerah top lane-nya. Sedangkan anti-match coba untuk membersihkan dengan Electro Final Blow dan jalan. Ngedash lagi ke arah bottom lane. Dan ini ada alasannya kenapa Clover meninggalkan bottom lane. Karena bottom lane-nya ini nanti akan ada Turtle. Dan sepertinya memang anti-match didedikasikan Buat untuk perang teamfight. ya. Benar. Clover-nya yang biarin farming dulu, dapetin objektif dulu. Sementara ini yang bakal bahaya adalah Albert-nya. Kalau seandainya dari side lane-nya, keduanya, dari gold lane, dari EXP lane, turretnya hancur, Albert nggak bakal bisa punya pertahanan lebih dari segi mappingnya. Versinya udah tertangkap, namun untuk kali ini Angela udah mulai masuk ke bagian dalam. Tidak sempat lagi untuk diselamatkan. Versik pun menjadi korban satu sama untuk para jungler yang udah dihilangkan. Yes, benar-benar terlalu cepat untuk membunuh. Tidak mendapatkan promo buy one get one. Angelanya masih berada di tengah. Tidak berada di dalam tubuh seorang Versiknya. Dan bahkan anti-mage, Phantom Slash. Dan dihindari begitu saja. An eye for an eye. Di tangan orang yang tepat akan sangat menyusahkan bagi tim musuhnya, Walai. Prof, untuk awal-awal inilah yang udah ada item. Lihat R7, dia ngamanin brute force terlebih dahulu. Langsung ya. Bahkan anti-mage-nya aja baru mau OTW dong. Dia baru jadi amanin 1 boblok class X dan sementara itu Luminar sudah memiliki 1 buah SQ1. Dan ini yang akan mengerikan ketika nantinya Luminar membuka setup team fight, apalagi dengan Void Crystal-nya. Slow effect-nya akan sangat mematikan. Namun, Finn, kalau seandainya dia udah punya Athena Shield, ini Finn-nya bakal berguna banget dalam sebuah team fight. Bakal ada time journey yang bisa menyelamatkan serangan dari real world manipulation. Yes. Turtle sudah mulai muncul anti-match sistem flash karena Psycho-nya. Tapi lihat, nggak takut Sang Raja, justru malah membalikkan keadaannya RKT. Tidak ada lagi flicker, tidak ada lagi spell untuk melarikan diri. Dan bahkan Albert yang mendapatkan 1 purple buff dari seorang Versik. Dan Turtle-nya lagi-lagi justru malah kebuka bebas untuk tim Ararki Hoshi. Hanya saja untuk masalah objektif, dari EVOS Legend mengunggulin dengan 2 outer turret yang udah mereka sumbangkan. Di bagian tengah masih bisa dipertahankan. Ada Eve yang sekarang udah mulai masuk ke bagian tengah. Bersiapkah untuk mengeluarkan satu ini dia. Real world manipulation-nya memberikan damage begitu menyakitkan. Tapi untungnya masih ada time journey untuk menyelamatkan Albert loh. Mau nggak mau harus dikeluarkan time journey-nya untuk menyelamatkan sang adik tercinta Alberto di sana. Masih ada retribution diamankankah? Masih ada Hardguard juga tapi terkena reverse time dan masih bisa blink lagi ke arah belakang, dash lagi ke arah belakang. Masih bisa untuk menahan di arah tengahnya. Anti-mage mau membuka atau tidak. Tidak ada lagi Electro Final Blow dan lebih mengajar ke arah R7 yang menggunakan execute tidak ada belikan. Dan langsung dia terbegitu saja oleh seorang anti-mage. Diajak perang Sang Raja tidak terima. Dan nampaknya masih ditahan lagi. Enggak mau dipaksakan. Ini bener-bener main yang sangat amat disiplin dari kedua tim. Enggak mau kehilangan momen mereka masing-masing. Dan lihat net worth-nya masih sama-sama imbang, Walai. Culik 1 lalu kabur, culik 1 lalu kabur. Itulah pola permainan yang dari tadi kita lihat nih. Sementara untuk di outernya ini kita lihat di top lane ada 1 inner turret lagi yang udah akan berhasil ditumbangkan. Oke, Clover dilawan balik sama seorang Psycho-nya. Tentu saja masih ada flicker dan bahkan manipulasi dunia nyata yang sangat amat cantik dari seorang Luminar. Sekarat Finn-nya mau diajar kalah sudah Seven juga. Masih sama-sama di cover dan lihat ada hujan api hias. Teriakan dari sang macan di atas panggung
dan berhasil menumbangkan satu orang. Finnya yang hilang Walai. Ada burung kecil namun untuk kali ini kita lihat meteor showernya langsung mandiin di area mid. Sementara itu R7 masih memberanikan diri maju ke bagian depan. Udah ada bola yang mantul-mantul ke arah pemain dari EVOS. Yes, ada teriakan lagi teriakan lagi. EVOS tampaknya minta pause kayak di sana. Ada pause lagi, teriakan pause dan terjadilah pause di sini. Ada sedikit kendala tampaknya yang harus coba diselesaikan terlebih dahulu. Dan tampaknya ada pause dari tim. Entah dari RRQ apa dari Kita masih EVOS. menunggu ya, tapi ini luar biasa ya Pak. Di salah satu platform kita aja yaitu di YouTube dari Mobile Legends Bang Bang, kita sudah menyentuh di angka 423.000 orang yang sedang menyaksikan secara bersamaan. Wow. 400.000. Itu orang semua bro. Orang Pak. Gila. Halo Walai. Masa campur Welcome to the ketela stream, ya. pohon. Halo. Aduh, banyak banget orangnya. EVOS Legend benar. Tadi mereka langsung teriak soalnya. Ya langsung ada teriakan tadi. Cornet pause kan gue bukan referee ya. Iya, pause cuma teriak tadi denger gak lo? Iya. Ya, tapi nggak bener-bener nggak cornet juga Gak sih. cornet sih tadi Nggak cornet. sebenarnya. Ya, pause seperti itu ya bro. Iya emang. Gila. Kenapa sih? Oke. Kayak di MPL aja. Ya emang di MPL. Emang happy. Kesel nggak tadi gitu, Ben? Enggak kesel. Kan itu jokes gua. Ya emang jokes dulu itu dari awal minggu. Ya Allah, mumpung lagi kayak gini kita baca-baca aja lah pesan-pesan dari kalian dikit-dikitnya ya. Oke, ya di kolom komentar yuk biar lebih rame lagi. Kita bernyanyi bersama-sama. Seandainya Kau tahu, ku tak ingin kau pergi. Na na Ramai, ni na ramai. na na nu na ni Panas. na 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 nu. Panas. Dan sekarang ada pantun. Apa? Anya Geraldine naik skuter. Cakep. Semangat terus para caster. Woi tenang, semangat dong. Yoi. Terima kasih yang Harus sudah Anya Geraldine memberikan naik kita skuter. apa? Apanya Geraldine naik skuter sih? Ya itu dia yang bikin pantun, Pak. Kenapa nggak kita aja yang naik skuter? Tahu, Anya Geraldine udah naik sepeda aja. Waduh. Tahu aja bapak. Tahu lah. Ikutin ya. Enggak, tiba-tiba ada di explore aja. Nungguin ya. Kapan? Ngerti lagi. Oke, Apa itu? tapi memang jujur ya, aku semenjak dari tadi pagi menunggu banget match yang jual beli kayak gini. Iya, karena kan hari ini dong. Dari pagi, Iya, siang, sore, Udah pagi lah. oh pagi. Iya, pas lagi sahur. Udah nunggu banget tuh gue. Kan udah bangun tuh ya, Be ya. Iya. Bangun udah memikirkan ya untuk hari ini Udah ya. mikirin banget tuh kalau jual beli serangan tuh akan terjadi dan terbukti. Jual beli serangan pun terjadi dari tadi. Dari awal game tuker-tukeran turtle, tuker-tukeran trade kill, bahkan ada satu momen di mana kita sempat melihat ada pertukaran point kill terus kayak pas mau dikeluarin balik, ya tarik ulur aja. Keluar lagi, Iya, santai. santai, narik lagi, sabar lagi, setup lagi. Ya gue baru tahu loh, punya teammates panjang ya. Mana? Mana? Yang kanan apa kiri? Dua-duanya. Nyambung loh dari kanan ke kiri. Hah? Enggak gitu bro. Begini ya. Tapi emang kenapa ya, beberapa pro player tuh kukunya panjang. Gue Iya. sendiri susah main kalau kuku panjang. Mungkin itu karena sudah terbiasa kali ya. Iya, Iya, bahkan jadi, kalau itu jadi kayak ganjelan dia. Iya, Kayak kalau itu titik di mana. kota Tapi ada fun lebih fact manis. loh, tapi ada Apa? fun fact. Apa-apa? Clover itu selalu memotong kukunya sebelum bertanding. Selalu. Oh ya. Iya, tapi kebalikannya berarti nih. Nah tuh dia, berarti kayak gue juga kalau main selalu potong kuku. Oh. Karena kalau pakai kuku tuh kadang nggak kepencet. Nggak kepencet ya. Oh, iya ngerti. Ya, jadi kalian ngerti lah kenapa retrinya Cornet sama Ranger Mas berbeda. Yang lebih warkop yang mana? Kalian bisa menjawab kan? Kayaknya nggak perlu dijelasin sih kalau perbandingan itu ya. Nah, nggak bisa. Tapi Ji, oi. bukannya nggak ngebela ya. Ah, Realistis gue mah. Oke. Iya, itu udah realistis aja Gue kita. berpikir waktu dia belum ganti Samsung Galaxy A series, Iya. itu dia emang retrinya emang warkop. Tapi Tapi pas dia udah pas dia ganti udah Samsung Galaxy A series yang Yep. kameranya banyak ini, tetap aja warkop. berarti emang bukan masalah device, Bukan emang masalah dianya. device, emang dianya. Memang dianya berarti Pak ya. Emang dianya. Aduh. KB Apa? El Clasico EVOS Versik versus RRQ Albert. No. Oke. El Clasico EVOS Pulung dan RRQ KB. Yes. Wah, bisa Waduh. begitu. Bisa begitu ya? Wah, Kan kalau yang RRQ kan Cornet ya. bentar. RRQ Cornet. Bentar. Apa? Bram, kok bisa ketahuan? Iya. Ya mulai. Mulai. Dulu aja DM-DM-annya sama anak BTR. Iya. Sama HG. Tiba-tiba jadi ke arah RQ. Makanya. Gara-gara itu Pak yang kemarin, Pak. Tapi Gara-gara nebak draft first pick-nya apa Finn. Aku bilang, Rafaela ini first pick.
Dan kebukti aku bilang, Cil. Langsung keluar BCR ya. Heeh. Gua sama AE mulu gara-gara deket sama anak AE. Oh iya. Iya, giliran AE lagi kalah diem aja gue. Emang nih ompai gara-gara ompai semua nih. Tapi Pak, Main canda-canda. ini ada sebuah curhatan loh. Apa? Ini ada sebuah curhatan loh. Apa curhatnya Pak ya Pulung? Dari Duya underscore TNO. Apa Apa tuh? Nih awal gua bacain lo ya. Oke. Dear dosen pembimbing gua, Heeh. tolong dong kalau saya mau bimbingan jangan diulur-ulur waktunya. Saya tahu Anda nggak sibuk. Wow, berarti dia sedang mau bimbingan tapi malah diulur-ulur waktunya ya. Waduh, kasihan, Sabar, Pak, sabar. Tapi ada pesan damai dari Pramudia. Oi, 23 kucing berlari. cakep. EVOS RRQ selalu di hati. Hai. Gua ambil juga nih HP gua. Ambil dong. Tolong lah Be. Apa mana? Oh iya kan Gua bisa juga- ya. gua juga pengen Udah nanya. mulai. Udah mulai. Enak tuh duduknya. Nyangkut. Seru kali ya. Itu Bang sekali main berapa koin Bang? Iya bener juga. Oke, back to the game. Dan kali ini 8 berbanding 9. 9 menit 30 detik game in. Lordnya juga sudah hadir dan sementara itu dari segi team fight-nya masih sudah di set up satu persatu. Oh. Ya kan, kalau ada teriakan di atas panggung berarti di pause. Ada Kalem teriakan aja, lagi. walai. Sabar. Iya. Ya Anda sabar. duduk yang bener dong. Ya, Hei, Jangan. Sorry, Lagi sorry. kayak gini aja Cam ke kita kan. Tat ita tat 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 tat. Oh no. Oh no. Gue ngebayang gitu. Hah? jeng Ya jeng. gimana ya, gue kan nyaman banget duduk di secret lab. Jeng. Dunia gue berhenti terus ya tuh. Iya. Wah. Kornet. Hei, saya juga ini bahaya Pak. Oke, masih ada jeda masalah teknis dari EVOS Legends. Masih kita tunggu sampai dengan minimal mereka bermain dengan nyaman, aman, Iya. damai, tentram dan juga bersahaja. Benar teman-teman. Apa lagi Pak Bro? Sabar. Bentar, saya lagi mau cari-cari juga. Mana? Mana Pak? Ini pantunnya banyak banget Pak, tinggal pilih. Kalian kalau mau kirim pantun bisa langsung ya. Ini kalau mau ke DM, nge-DM ke KBGGWP, ke Boleh. Kornet, ataupun ke Pulung, boleh. Kalau kalian mau follow ya alhamdulillah, silaturahmi terjalin ya. Apa nih? Ini dari sini. Pak Pulung, Apa? Gua tungguin. Gua dukung EVOS dan teman gua dukung RRQ. Kita tebak-tebakan yang dapat first blood ngejitak dan gua kalah. Wah, kasihan dong. Kasihan dong. Aduh. Tapi benar juga, aku baru sadar ya. Apa Pak? Ini adalah pertandingan yang penting. Kenapa? Karena ini adalah penentuan antara 100% win rate-nya Pisiko dengan Lunox Iya, atau 100%-nya Rek dengan Angela. Angela. Iya. Versik dengan Benedetta-nya sudah Versik pecah. dengan Benedetta-nya Harusnya belum pecah kan? belum. Haha, nih sebentar. Ya ada yang DM gua. Apa? Ini gua yang bodoh apa gimana ya? Coba ya. Kenapa? Net, doain semoga cewek yang sekarang nggak jadi. Nggak jadi ya? Nggak jadi. Coba lihat. Kenapa dia ragu sendiri sih? Coba lihat. Gak jadi. Enggak. Coba baca. Enggak, coba dong. Contekin Coba ke dong. Nggak, kita salah dong. gua. Salah gua, nggak jadi. Coba. Gak jadi, gak. Udah, Coba. gak jadi. Coba. Gak jadi. Gak Coba, jadi. KB, kita koreksi yuk. Jangan, gak jadi. Mana? Gak jadi, salah gua. Jangan. Gak jadi. Iya. Malu sendiri gua. Udah, gua mau marah-marah nih netizen, apaan sih DM gua? Benar. Ternyata salah gua. Sabar ya. Tolong dikendalikan. Aduh, ya Allah. Oke teman-teman, karena kita masih pause, kita akan lanjutkan di minggu yang ke depan. Hei, tidak ada begitu. Gak ada. Minggu 9 gak ada. Nggak ada. Nah, masih pause ya. Coba, nih gua punya ungkapan-ungkapan nih. Mari kita bikin ungkapan-ungkapan untuk tim Profesor KB. Contohnya seperti apa? Cerita gua sampai tidur. Mana? Apa? Misalnya, mana siapa yang tidur? Itu teguh. Memang Koyo Tiap banyak minggu. banget. Enggak nih orang ya. Orang tuh persiapan tuh makan dulu minum atau apa. Dia pasang koyo, teguh doang. Teguh sama seperti Pulung, tim Pulung. Iya, kalau lu Dia banyak banget koyonya cuy. Gimana? Sampai keluar di tangannya. Iya benar sih. Nah ya di ini deh, di device-nya Bang Tapo. Sebegitu. Kayak gimana lu contohnya lo? Coba. Yang tadi pengen Contoh. tolong Apa tuh? lancar. Misalnya EVOS. Misalnya. EVOS ini seperti angka 1, 3, dan 4. 1, 3, 4. Nggak ada duanya.
Itu Gila. dari followers atau dari kamu? Apa? Dari dia sendiri. Dari kamu. Coba kita tuh buat seperti itu. Misal gitu. contoh Misalnya, bikinnya. Oke, Nah, sekarang KB. Oke. Kalau berarti RRQ ya? Gua RRQ ya? Gua RRQ ya? Hierarki coba. RRQ ini seperti diri kita sendiri. Kenapa? Tak akan tergantikan. Wah. Pikir lu. Pikir sampai jongkok. Ini kalau ada behind the scene. Hei, ngapain kamu di sini? Pikir sampai jongkok. Aneh banget loh. Itu namanya buying time. Buying time. Tadi lo apa? Evos itu seperti angka 1, 3, dan 4. Tidak ada Tidak duanya. duanya. Kalau nggak B kan berarti RRQ itu seperti diri sendiri. Takkan tergantikan. Kornet. Kornet. El Clasico itu seperti Iya benar. El Ya kan? Clasico Tuh itu. kan Dia kebaca. gue lagi mikir nih. Oh, iya. HP. Oke. Apa? HP. Aduh tapi ntar berantem gue pacar gue. Ya. Hmm. Apa nih? El Clasico itu seperti mantan terindah. Wah, kenapa? Sampai kapanpun akan menjadi pertandingan indah. Saya Kornet, assalamualaikum. Gua gak ikut-ikut ya. Urusan keluarga lagi. Lung, ini catnya warna apa Lung ya? Besok kita kayaknya renovasi gedung deh, Be. Iya. Ini warna apa Lung ya? Ini besok kita rubah aja. Ini warna apa Lung? Hitam. Hitam ya? Iya, gelap. Gelap ya? Gelap. Sama kayak Anda setelah mengatakan kata-kata tersebut, Kornet. Gelap. Enggak udah. Hah. Udah ya teman-teman ya, itu hanya untuk hiburan semata ya. Iya, untuk hiburan saja. Jangan dibawa serius. Benar. Kalau dibawa serius mah kita nggak bakal ngobrol di sini. Kita ngobrolnya sama berdua. Atuh. Iya, aduh. Alas ya boy. Aduh. Berdua. Nggak pernah Skakmat lagi gue ya Allah. Ya, bukan Wat yang hari ini tidur di toilet. Tapi Teman saya. kami ku menangis. Kornet juga. Kornet juga. Oke. Lanjut lagi. Lanjut lagi Vin. Kita masih Masih menunggu nih, menunggu masih ada juga. technical issue. Ya udah kita sabar dulu aja teman-teman ya. Betul sekali. Ada Cloud, ada Dexter. Cakep. Semangat para caster. Oh. Mantap, terima kasih Surya. Semangat dong, tenang saja. Kita dong gantian kirim-kirim salam gitu. Iya, kirim-kirim salam boleh nggak? Kalian mau kirim-kirim salam sok atuh ya. Ah, Nah, maksudnya kita kirim-kirim salam. Kita mau kirim salam ke siapa, Be? Apa sih gimana sih? apa? Lu mau kirim salam? Ya enggak, misalkan mereka nggak kirim salam ya kita yang kirim salam. Lu ngirim salam maksudnya? Siapa kek lu berdua? Ya udah lu deh, mau ke siapa Lu mau sih? kirim Enggak. salam ke siapa? Mau ke coba? siapa sih? Enggak, ini Mau jangan ke cewek lupa. yang mana? Jangan lupa bacain bang, tuh katanya jalan-jalan ke Solo pulangnya bawa roti. Ini match El Clasico, pertandingan yang selalu dinanti. Wow. Pesan tuh kayak gini contohnya bang. Ini banyak banget ngedempak ya Allah. Apa? Maaf ya teman-temannya kalau ini agak ada yang nggak kebaca ya. Ini banyak, ini rame banget Pak. Oke, karena kita masih menunggu untuk jeda masalah teknis teman-teman, kita akan mengambil takjil di belakang dulu ya. Hei, gak bisa gitu. Gak bisa makan di sini Gak ya? bisa. Ayolah. Kabelnya gak nyampe. Ini maksudnya makanannya bawa ke sini. Ini gak bisa. Makan sini aja, boleh nggak? Waduh. Kali nggak kayak sambil makan. Kan udah pernah. Kemarin tuh, Dulu sama kamu. Emang iya, Di bos? situ. Makan apa gue? Yang kita di situ. Waktu Milan ya? iya kan waktu itu. Bukan makan besar kan? Bukan, Brika kan waktu itu. Oh iya sebentar benar. kan? Enggak maksudnya nggak kayak sambil makan, bener sambil makan. ya lu mah emang dulu yang pada cari Kita lihat gara-gara. di sini RRQ melawan Ivo tuh. Gitu. Nggak boleh. Tapi ini ada salam dari skirt. Wis. B, salam buat semua kru yang bekerja di balik layar MPL Season 7 ini. Semangat terus, Bo. Bo. Orang belakang layar Terima disemangatin. kasih. Terima Semangat kasih. para kru yang bertugas di MPL ini Let's setuju. go. Terima Semoga kasih. kerjaannya berkah, sehat selalu semua para Amin. kru. Rezekinya lancar, yang Amin. pilihan jodoh sempat dipertemukan jodohnya dan hidupnya selalu bahagia dunia akhirat. Amin. 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 Dan sepertinya akan ada bau-bau rumput Alright. Land of Dawn. Ini dia Land of Dawn kita Back to the kembali. game. Alright. Masih di posisi yang tidak berbeda cukup jauh dan tampaknya EVOS Legends sudah menghadapi
mengharas Lordnya setengah darah dan membuat tim RRQ mampir ke arah Lord Pit, tapi belum ada perang yang terjadi. Sama-sama masih berdiri kokoh turret di tengahnya dari kedua tim Walai. Yap, tadi juga Luminaire kita lihat aja mencoba untuk mengeluarkan Void Blast-nya ke arah satu rumput guna mencari ya, mana tahu ada orang di dalamnya. Gila sih, EVOS Legends dan RRQ Hoshi benar-benar mempertahankan mid lane turretnya mereka. Benar-benar mempertahankan dengan harga mati bagaimana cara mereka melakukan clear di bagian mid lane-nya. Lihat samping-sampingnya udah mulai rontok, mid-nya masih kokoh. Benar-benar masih mempertahankan Wih, Psycho! di arah mid lane-nya. Untung belum ada glowing wand loh. Asli. Kalau ada gelar Pak terbakar itu langsung. Asli dan Luminaire kali ini akan menuju ke arah Necklace of Durance juga. Sementara lihat Albert sudah mulai mengumpulkan stacknya menuju ke arah stack 10 dari Bruno yang bahkan sudah memiliki endless battle kali ini dan juga Berserker Fury. Tentu akan sangat menyakitkan ketika nantinya satu buah volley shot langsung menghujam ke arah jantung teman-teman EVOS Legends. Yap, itu dia Void Crystal di bagian tengah dengan satu garis lurus akan menghilangkan satu wave minion juga. Luminaire masih stay sendirian, ada Mountain Shocker. Kemudian jantung. Iya, gue lupa dari lirik awalnya. Betul sekali. Dan Versik juga sudah punya endless battle, udah mulai di poking damage. Winnya lihat masih dipaksa, bahkan udah courage mask juga. Alright, sudah mulai setengah darah lagi untuk kedua kalinya. Lord yang masih berwarna ungu misterius dan tampaknya ditarik kembali, mencoba untuk balik ke arah tengahnya, masih sama-sama bimbang dan masih sama-sama memikirkan apa yang harus dilakukan, strategi yang tepat bagi kedua tim. Dan Holy Crystal sudah diamankan oleh Clover dan nanti mage-nya mencoba untuk memotong lagi apa yang sudah dilakukan oleh Skylar. Tidak mau dipush sama sekarang Skylar-nya. Ini benar-benar dari kedua tim sama-sama kayak oke, kita coba tarik dulu, kita coba bersihin dulu minionnya, di manage lane-nya dengan baik dan Skylar-nya balik lagi. Dapetin satu Kramer-nya juga plus satu minions wave di top lane-nya. Oke. Luminaire! Dan langsung ada hardcut juga dan bahkan di cover begitu saja. Psycho-nya justru malah tumbang di sana Walai. Versik dengan menggunakan satu traceless yang mengejar kalau Skylar masih bisa untuk survive ternyata. Dan malah junglernya yang harus ditumbangkan Walai. Dan langsung di knockout strike dan menuju ke arah langsung ada flicker dan langsung di stun. Dan masih ada time journey mengejar ke arah Luminaire dan ada katanya sekarang satu interaksi dan masih bisa untuk mengeluarkan long wave-nya. Masih ada Winter Trance dan masih bisa survive. Wow, dan justru malah Bruno Alberto yang mendapatkan poin kill di arah middle lane-nya Walai. Bruno begitu bernafsu tadi untuk mengejar langsung ke arah Versiknya. Benar-benar berhasil untuk mendapatkan ke arah satu jungler dari EVOS. Sementara Finn masih berjuang untuk menghilangkan satu wave minion di bottom lane. Diambil bahkan dari para buff-nya dan udah mulai di set up ke arah Lord yang sudah memasuki menit ke-12 dari NH. Sudah makin kuat dan lihat dari perbedaan goldnya Albert yang saat tadi mendapatkan shutdown daripada seorang Versik langsung menuju ke angka 9.300 dari goldnya. Dan sepertinya Lord kali ini udah akan mulai dikontes sementara Meteor Shock digunakan dan terlalu jauh. Retribution dari Albert tanpa adanya kontes dan bahkan termakan R7-nya. Langsung dibalaskan satu orang, dikejar lagi anti mage-nya, Aura of Lyrians-nya, tapi tidak ada flicker dan langsung di-shutdown. Phantom Planter langsung diamankan dan sudah Clover ya. Skylar mau kemana? Dihajar begitu saja dan masih bisa survive, tapi Bruno Alberto-nya yang diincar dan ada Clover shutdown di arah bottom lane Walai. Mendadak 4 orang tadi hilang sekaligus dari arah Hoshi. Menjadi Lord yang sia-sia tampaknya Pak Pulung dan juga Profesor KB kehilangan 3 pemainnya dari Sang Raja. Dan langsung Meteor Shower di arah tengah membersihkan minions wave-nya. Ini benar-benar Lord didapatkan tapi tidak ada satu turret pun yang didapatkan oleh RRQ Hoshi. Masih bisa ditahan sama anak-anak EVOS. Malah bisa dibilang ini Lord Gold advantage-nya minus. EVOS Legends malah lead dari segi goldnya dengan shutdown yang cukup tinggi. Dan bahkan dari kill-kill yang mereka dapatkan, EVOS Legends malah mendapatkan keuntungan lebih dari 2000 gold di sini. Yap, itu dia. Tapi Clover untuk kali ini Meteor Shower-nya dikeluarkan kembali. Nggak apa-apa sambil mundur, sambil terbuat tindakan perlindungan ya. Moonwalk. Iya, moonwalk. Jalan pakai bulan. Cang Jalan bener juga. Walk. Jalan-jalan. Yo. Mau dong? Yuk. Kapan ada waktu? Let's go. Oke, tapi ini ada kedua jungler yang sudah akan saling beradu. Albert dan juga Versik dengan KDA yang berbeda tentunya. Gold per menit yang cukup berbeda juga. Jadi bilang walaupun unggul dari segi KDA Albert, tapi kali ini dari segi farmingan Versik lebih unggul. Dan teamfight sepertinya akan mulai disetup pelan-pelan. Luminaire open mappingnya safe banget dengan Void Crystal tadi.
Yes, didapatkan satu orange buff dan mencoba untuk zoning mencari posisi musuh dari seorang RKT Bang Tato yang tidak takut dengan sang raja, benar-benar menjadi lini paling depannya, apalagi dia sudah punya flicker sekarang, masih bisa punya spell untuk cabut ke arah belakang jikalau reknya itu bakal dikomit oleh anak-anak RRQ Hoshi. Nih, Anti-Match juga free banget ya untuk di top lane-nya. Wave minion yang hadir juga selalu disika. Sementara itu di bagian tengah, Meteor Shower Vinny udah mulai terbakar. Anti-Match di arah belakang sendirian. Hati-hati. Sudah ada satu tanda panah RKT yang bersiap-siap masuk ke tubuh Anti-Match. Tapi kata Max-nya, nggak usah Bang Tato, gua masih bisa survive. Tidak perlu dimasukin sama lu. Tapi tadi bagus banget Alekto final blow-nya membuat sebuah kayak ada pagar ataupun jembatan yang harus dilewati tapi full dengan damage. Betul sekali, bahkan sampai memaksa seorang Finn mengeluarkan satu buah time journey yang gak ada time journey untuk beberapa moments kayak gini. Lihat awan, no cap, Luminar. Benar-benar bagus banget real world manipulation-nya dan langsung menumbangkan sang jungler ya Albert. Si MVP di MPL ini sudah ketujuh dan bahkan dia R7 mencoba untuk bersihkan minion-nya, mencoba untuk menghabiskan di tetapi Anti-Match yang mencoba masuk dan bahkan Skylar. Lagi-lagi Skylar langsung masuk dan langsung dihajar. Double kill dari RRQ Hoshi walai. Wow, mendadak langsung masuk aja. Ini dia, ini bahaya Elis udah ada di menit 16. Bahaya dari Elis sudah mulai terlihat. Ini dia dampak dari satu hero tersebut. Iya, sebagaimana dia memiliki Winter Truncheon juga, dia bisa menahan deal damage cukup tinggi di depan dan jangan lupa blood out yang tidak terhentikan. Apalagi kalau nanti seandainya Elis dari Skylar diberikan purple buff-nya, dia makin tidak habis-habis itu. Dia punya enchant talisman dan bahkan yang Skylar sekarang terkena Meteor Shower. Walaupun begitu, tapi lihat cara disiplin body block dari teman-teman RRQ Hoshi, dibagi damage-nya biar Skylar-nya benar-benar bisa survive. Ini benar-benar El Clasico yang kita nanti-nantikan, benar-benar pertarungan yang sangat amat sengit dan masih di menit 17. Kalian lihat net worth-nya walai 47.900, nggak beda jauh dan masih sama-sama seimbang dan masih sama-sama ngotot nggak mau kehilangan satu turretnya. Benar-benar walaupun kehilangan jungler ya, tapi RRQ masih bisa mempertahankan inhibitor turret di arah bottom lane ya. Iya, ini dia Anti-Match di bagian tengah cukup dengan sendirian aja dia masih bisa mempertahankan ataupun meng-kiting pemain-pemain dari RRQ untuk bisa ke-trigger dengan apa yang dia lakukan. Sudah membawa satu skuter metiknya Versik. Yap. Menuju ke arah Lordnya yang sudah berwarna kuning, tapi R7 hati-hati, tidak adanya flicker membuat R7 tidak bisa bermain begitu rusuh, hanya mengandalkan execute-nya saja. Entah mungkin untuk nge-secure atau nge-kill-nya bisa di-steal sama dia. Tergantung situasi dan kondisi yang akan terjadi tim fight selanjutnya. Dua bar Lord ya, sudah ada Skylar. Meteor Shower membakar seorang R7 nih, ada Anti-Match juga, belum ada Alekto final ball baru dikeluarkan di sana tapi di-cancel dengan knockout strike. Real world manipulation dan bahkan Skylar-nya mengamankan satu poin kill karena Clover ya Skylar sekarang dan masih bisa cepat ke belakang. Luminar yang mengejar ke belakang dan Versike juga. Sekarang dan masih bisa survive. Oh my god, masih bisa mendapatkan 2 poin kill terhadap anak-anak RRQ Hoshi dan bahkan tersisa 3 di sini. Apa yang akan mereka lakukan? Apakah komit ke arah Lord-nya atau justru malah pengen memanage lane-nya dengan baik? Iya, di bagian bawah nih kita lihat aja 3 hero, tapi untuk Versik yang seorang diri aja, Rek dan juga Luminar bertukar tempat untuk bisa memberikan backupan terhadap Versik agar bisa menghilangkan satu Lord ini di menit ke-18 di mana atributnya udah pasti full. Yang seperti kita tahu RRQ si pencuri Lord yang sudah mulai berkumpul, ada Psycho, ada Digi, ada Albert juga. Retributionnya sama-sama ready mencoba untuk ditahan Versik ya. Ditumbangkan oleh seorang Psycho yang masih ada flicker ke belakang. Satu bar tersisa dan di PHP lagi dan lagi. Tidak mau memaksakan Lordnya dan bahkan RRQ yang sekarang nge-start untuk memulai Lordnya walai. Ragu-ragu versinya Prof ya. Iya, dan bahkan kali ini malah berbalik keadaannya 5 melawan 4. RRQ Hoshi yang tadi kehilangan Skylar dan R7 sekali kembali lagi dengan Anti-Match. Selama zaman Anti-Match-nya tershutdown oleh Psycho di arah bottom lane. Tersisa 3 orang dari anak-anak EVOS. Skylar-nya mencoba untuk membuka di arah depan. Dan mungkin ini Lord-nya akan direlakan untuk tim RRQ Hoshi karena mereka tidak ada retribution dan tidak ada damage burst yang besar. Dan inilah dia Lord jatuh ke tangan tim RRQ Hoshi. Wow, Lord di menit 18 dan bisa dibilang Lina Lord ke menit 9 yang udah full atribut banget. Udah pasti bakal langsung nyeruduk ke arah turret yang dimiliki oleh EVOS. Item-itemnya Cuma itu,
bukan cuma itu, aku tidak terfokus sama item, aku tidak terfokus sama lordnya, tapi aku terfokus sama detikan menitnya. Menit 20, detik 13. Di atas 20 menit yang sekarang kita tahu sendiri. Satu kali tumbang kita bisa menunggu sampai dengan 60 detik lebih, bahkan sampai dengan 75 detik. Terbukti tadi di game yang sebelumnya. Di match yang sebelumnya kita benar-benar dilihatkan dengan total death duration yang sangat lama. Dan ini siapapun yang tumbang di game kali ini akan sangat berpengaruh untuk teamfight dan bahkan hasil dari 20 menit game yang sudah kita mainkan. Oke, menuju ke arah top lane. Diamankan inner turret-nya terlebih dahulu. Dan menuju ke arah tengah dari Lordnya. Sudah ada 4 pemain dari tim Argoji dan Skylar-nya. Sudah ada Flicker juga, siapa yang akan diincar Skylar-nya. Belum blink ke arah depan. Dan mencoba untuk dapetin inhibitor turret-nya di arah top lane. Dan di arah tengahnya satu lagi masih bisa ditahan. Dan tidak ada minion. Tapi tampaknya di arah bottom lane juga sudah ditumbangkan. Tidak ada lagi 2 inhibitor turret dari tim EVOS Legend. Masih sama-sama nge-defend di arah high ground-nya. Tidak mau sampai satu orang pun yang terculik. Phantom Slash dari seorang teammate masih bisa untuk di-defend, masih ditahan. Dan bahkan Saiko-nya maju ke arah depan. Dan wombo combo terjadi lagi dan lagi. Mengincar ke arah Versiknya. Tapi masih ada Argatnya. Mati dan mati. Semuanya mulai hilang. Dan bahkan Lumina dan juga Arargyoshi, sang raja yang ingin mengamankan Upper Bracket dan mungkin akan mengamankan game pertamanya. Triple kill. Dan yes, inilah dia game pertama untuk Arargyoshi. Arargyoshi 1-0. Dan teriakan demi teriakan mulai dilontarkan dari teman-teman Arargyoshi. Bagaimana mereka mengendalikan mood dan juga mental mereka dengan teriakan barusan. Ketika mereka berada di depan base, teamfight yang diamankan, anti-match tumbang, langsung ada teriakan. Satu buah kill yang mahal tentunya. Tidak akan ada Alecto final blow. Lumina ditumbangkan, tersisa Rek tentunya. Angela tidak akan bisa melakukan clearing minion dengan cepat seperti hero-hero lainnya. Dan game yang pertama dimenangkan oleh teman-teman dari Arargyoshi. Arargyoshi sempat terpuruk, kalah dari sisi objektif dari awal, tapi entah apa yang mereka lakukan, mereka bisa membalikan keadaan sampai dengan akhir. Waduh, ini 20 menit yang menjadi 20 menit yang sangat panjang gitu loh. Benar. Menjadi 20 menit yang sangat menegangkan, menjadi 20 menit yang penuh akan tekanan. Sesuai dengan dugaanku yang emang pelan-pelan ini match MPL tuh mengarah ke angka 15 menit ke atas. Lagi kasih. Waktu itu di minggu yang pertama aku sempat bilang hal tersebut, dan pertengahan season baru terjadi. Yang kayak game-game keras yang 28 menit segala macem gitu kan. Itu emang bener-bener kayak udah mulai, kayak tadi deh lihat deh pas Lord nabrak, itu ada Meteor Shower, ada Like the Final Blow, ada Ventilation tuh kayak emang semua tim sekarang kayak gitu di MPL. Mereka tuh kayak tahu source skill apa yang dikeluarkan untuk nahan Lord, makanya rata-rata mau Lord ketiga itu masih bisa di defend. Masih ada high ground defendernya yang kuat. Iya, yang penting masih ada high ground defender. Nah, tapi kalau skill-skillnya udah keluar itu baru langsung di all out tuh. Pasti. Yes, dan kepada seluruh penonton yang terhormat, termasuk siapapun yang menonton Kornet, izinkan Kornet untuk melepas dasi kupu-kupunya karena kecekek kalau lagi teriak dan sakit banget rasanya. Jadi, izin dilepas dulu, terima kasih banyak. Iya, jangan. Tadi gua lagi teriak gitu. Sakit tuh kayaknya. Aduh, besok pakai dasi ini net, enak net. Apa tuh? Pakai Tetep aja dasi kan doang. harus dikatasin. Enggak. Layar gua kan gede. Oh iya benar juga. Iya. Oh iya ngerti. Oke, kalau begitu inilah dia 21 menit 24 detik game untuk game yang pertama. 19 berbanding dengan 18 kill tentu terlihat dari kedua belah tim memang ngotot gameplaynya, memang tidak mau kalah. Kill dibalas dengan kill, mata dibalas dengan mata, an eye for an eye. Itu dia yang dilakukan oleh kedua belah tim. Kamu ambil support, aku ambil support. Kamu ambil jungler, aku ambil jungler juga. Terbukti Albert bahkan walaupun dia bisa dibilang tadi sempat mengamankan satu buah momentum, tapi ketika dia terpick off, hilang momentumnya, langsung tershutdown. Versik juga sama, di early game dia mendapatkan farming yang optimal, tapi satu kali saja tershutdown, langsung hilang momentumnya. Dan ini dia, di momentum-momentum ketika tadi Saiko dan Skylar, dua punggawa muda dari Arargyoshi ini bisa dibilang sangat luar biasa sekali gameplaynya, langsung masuk barengan loh. Dan juga tadi di saat Gas Assault, Order Brilliance, iya, Order Blood Out. Brilliant, Gas Assault, semua dikeluarkan. Bahkan satu momen tadi yang di The Lord, Prof, ya. Itu versi kelihatan banget ini. Itu Gua dia. lanjutin, kabur, lawan. Yang mana gitu, dan pada akhirnya malah dia ke pick off. Nah, tapi tadi itu keputusan yang bijak. Kalau versinya nggak narik,
dia bakal start kayak anti-match ya kan numpang di bottom lane. Yap. Itu dia. Karena Saiko bener-bener nungguin banget kayak assault-nya. Dia kayaknya nungguin Traceless tadi. Sampai akhir Traceless-nya keluar dia nggak mau ngejar. Iya loh deh. Plus nggak ada penjagaan tadi dari Nggak ada sisi penjagaan. sebelah sana. Itu menjadi titik terlemah EVOS tadi saat Benar. ingin mengambil Lordnya. Kayak tadi Finn bener-bener nge-cover dan nempel banget Albertnya ketika 1v1 sama Versik. Yap. Sama halnya kayak Angelanya Bang Otat yang nge-cover Luminaire. Itu kayak banyak banget unexpected moment lah di sini. Yap. Ini emang bener-bener ekspektasi kita, inilah dia El Clasico yang sama-sama kerat, sama-sama ngotot, sama-sama nggak mau kalah. Dari game killnya aja makanya nggak terlalu jauh. Namun sisi objektif, aku mau bahas sisi objektifnya. 9 turret, 2 Lord, 3 Turtle. EVOS Legends yang terkenal dengan setup Turtle yang rapi, yang terkenal dengan setup Turtle early game yang sangat kuat. Mereka harus mengakui bahwa RRQ Hoshi lebih siap dalam setup teamfight Turtle kali ini. Di game yang pertama, game yang kedua tentu akan menjadi sebuah PR bagi teman-teman RRQ Hoshi. Gimana cara mereka mempertahankan konsistensi mereka, dan EVOS Legends gimana caranya mereka memanfaatkan early gamenya lagi. Apa karena ada faktor Digi di sana ya yang membuat anti CC, jadi membuat anak-anak EVOS pun sedikit sulit. Ragu ya buat Yes, masuk. benar. Iya, termasuk. Digi Oke. tadi juga cukup menyusahkan dan inilah dia MVP by Samsung Galaxy S8. Wow. Gila nih orang emang ngeborong MVP ya. Bentar, bentar. Bang, bola bang. Bola bang. Tes. Koret kamu main. Het. Simpen aja bolanya. Ayo. Karena nggak mau main tadi. Iya, nggak mau main. Masa main bola duduk kan nggak mungkin. Oke. 8 poin kill, 3 kali tumbang dan juga 3 assist, 91.000 damage walaupun bukan menjadi the carry karena the carry-nya ada di Versik dengan 100.000 damage. Tapi damage taken-nya berarti membuktikan bahwa memang Albert ini kayak ada pertukaran damage gitu loh. Iya, Beberapa tah. kali. Iya, ge. Iya, geng. Oh iya, oke, makanya masuk kaki gitu kan. Karena terbukti Albert juga tadi sempat berada di lini depan, menahan Lord dan bahkan menahan sedikit deal damage dari real world manipulation. Real world Oke. manipulation. Sempat keculik Albertnya kan? Setuju, Di dalam Ge. kotak. Iya, ge disuka amat ge. Ge. Mono ge. Si Roma. Bujuran walai. Jangan, bro. Oh iya benar itu bukan bahasa Itu Cilegon. bahasa Oh, di- kalau Cilegon gimana? beneran. Beneran. Beneran nih. Beneran. Gimana? Iya sama lah. Oh, beneran ge. Ya. Iya tah gitu, iya tah. Iya tah. Iya, ge. Kalau di drama iya, Ce. Gitu. Kalau kan panjang nih dia. Ya, iko udah raca banana. Panjang dia. Mana? Manga. Manga apa? Oh, manga, komik Manga. manga. Oh, Oh, di drama buset. drama Ayu lagi Pekan pekan Baru. baru tuh ada. Manga tuh ngapa? Kenapa? Oh, ngapa? Beneran Orang bahasa pape, orang bahasa pape. bahasa pekan baru. Berapa apa, ge? Beneran. Beneran. Lo iyo tuh. Lo iya tuh, oh itu. Apa ya? Coba orang Cilegon bantuin gue dong, lupa. Iyo tuh sana. Iya, ge. Apa ge? Iya, Orang ge. orang apa? Orang apa tuh nggak apa-apa. Orang- Kalau di iya. internet Jadi Orang sana. apa, orang popo. Tadi yang game game tamu tuh lah Rarki yang menang yang sana. Ayo, kami tenang. Itu kan best of 3 series. Nah sana. Kalau Beko yang game kedua tuh Yes. EVOS yang menang. Ah. Skornya 1 sama. Paiwa ke game ketiga. Tapi kalau lah 2-0. Aku artikan, aku Ah, artikan. lanjutkan. RRQ host, lanjutkan pakai bahasa. Enggak artikan tapi pakai bahasa Artikan. drama yuk. Wah, translate-nya 2 kali dong saya. Kerjaannya nambah. Kok susah. Oke, tadi Pak Pulung mengatakan bahwa RRQ Hoshi sudah mengamankan di game yang pertama yang dia post recapnya. Kalau seandainya nanti di game yang kedua diamankan oleh EVOS Legends, gamenya akan menjadi 1 sama. Tapi kalau diamankan oleh RRQ Hoshi akan menjadi 2-0. Emang bener Iya, lu. seperti itu. Bener. Benar loh. Hey, pekan baru Pride, man. Iya, Man. Saya pernah ke pekan baru sama Pak Pulung. Ya, mama. MIC ya? MIC Palembang. Palembang, iya. Palembang. Ya kepada Munten yang terhormat, semoga ada event-event yang seperti MIC lagi. Amin. Amin. Malah ya, Apa? rata-rata dari MIC loh. Iya, Yang regenerasi pro playernya. itu regenerasinya itu dari MIC ke daerah-daerah. Reksi. Reksi. Dia bilang ada bener. Birul. Birul. Jehehe. Jehehe. Maipa. Pokoknya Dulu ada Rasda 5. Rasda 5. Bener. Bener banyak Pak. Ini obrolan gue sama Kabil udah lama juga ya. Udah lama banget. Pokoknya mau namanya Asli. apapun, after COVID-19 kita berharap bakal Amin. ada event yang mengunjungi seluruh kota yang ada di Indonesia. Amin. Jadi nggak Amin, cuma amin, 8 amin. kota ya, jadi Bener. banyak semuanya gitu. Jadi Kebagi gitu ya. bagi semuanya. Benar. Biasanya malah potensi-potensi itu muncul dari sana. Iya banyak loh player yang jago, ya benar-benar keren banget tapi kan tidak terlihat, tidak timbul di permukaan. Jadi ya nggak tahu kita mau narik itu siapa. Gitu. Oke, tapi yang lebih menarik lagi, Bung Kornet dan juga Pak Pulung, kita sudah masuk ke dalam draft big game yang kedua. Ini dia game yang kedua.
di-ban lagi, Granger Granger di-ban juga. lagi. Memang target dari Bentar. Oh, Eve. Tadi Wow. Matilda yang dilepas. Matilda yang dilepas. Arceus tadi di game yang pertama melakukan ban terhadap Jawet Matilda. Uranus Matilda. Heeh. Tapi sekarang Matilda yang dilepas. Tapi bisa jadi malah Arceus yang ngambil. Atau tetap sama Atau tetap sama Pakitonya. Pakito. Iya. Kalau Pakitonya di Mau feeling diadu gua, kan nih. feeling gua Pakitonya bakal flicker nih kalau dia dapat. Nggak pakai execute aja. Feeling gua. Oh, Kalau nggak mau dapet. ngambil resiko gitu ya? Iya, nggak mau ngambil risiko. Oke, kita akan lihat nanti. Sekarang, pertanyaannya adalah semua first pick juga possibility-nya akan terlihat ketika nanti sudah ada band yang ketiga dari EVOS Legends. Dan band ketiga akan menuju Digi. kepada Rafaela lagi. Matilda. Matilda kan bener. Gak Gak mau ngelepas Matilda cuy, bahaya cuy. Oke. Langsung di kiu. Adek abang kamu tidak bermain untuk sekarang. Betul Oke. sekali. Berarti fix nih, Pakito lagi. Pakito. Ada Rafaela. Pakito Rafaela. Ada Rafaela. Jadi Rafaela. Kalau aku sih Rafaela ya. Kan kamu bukan RRQ. Oh iya bener juga. Tanya Acil. Cil. Iya. Kok ada yang jawab? Siapa yang jawab? Pakito. Aku bilang RR Cornet. Oh iya bener ya. Gak percaya. RR Cornet. Tiap abis Kalau yaudah gitu, RR Cornet. Evos Pulung, let's go. Iya. Gue pick. Awas pulang nih. Iya. Selena. Lo nggak tahu siapa yang bangunin Acil sahur? Cornet. Oh iya. Acil bangun sahur. Kita curhat ngobrol. Iya. Tentang traffic. Iya. Enggak begadang Acil. Enggak lah. Oh iya. Tidur dia istirahat. Oh iya benar sekali, Pak. Rafaela. Rafaela sama Selena. Lo tadi nebak salah lo. Jangan sampai ini kontrak udah mau dibuat, digagalin lagi, disobek ya lu lagi jangan lu. sama pihak EVOS. Rafaela. Kalau aku ya, Benedetta dan juga One. hah? Benedettanya one-one-nya bener. first pick. Tapi Benedettanya bener. tadi aku mau ngomong soal Elis malah. Nah, kan. Atau bahkan kenapa tuh? Ketawa lo semua ya. Iya loh, iya loh. Gak ngasih habis, nggak ngasih habis yang ngomong. Apa? Pas one di pick. Iya. Ini juga di sini juga ada suara-suara. Oh iya. Iya. Dengarnya sih dari EVOS. Ketawa lo semua ya tuh. Buset, kita dimarahin. Apa lihat-lihat katanya? HP. Dimarahin tapi habis nih kita. aduh. Apa lihat-lihat? Space hari-hari. Mabar gua one-one. Kalau kata Zoibit gitu tuh. Caster ngeliat Apis nggak boleh dimarahin kita. Iya, nggak jadi dong. Nggak jadi. Banget Apis. Gak jadi Iya, lihat. oh. Ngeri. Apa lihat-lihat? Aduh, kan serem ya Pak ya. Oke, tapi kali ini sudah ada Bruno, Rafaela, dan aku jujur lebih mengerikan lagi kalau nanti ternyata Arkeoshi melakukan pick terhadap Hylos. Bisa jadi. Karena ini cover buat Brunonya udah bener-bener solid banget. Apakah untuk sekarang Elis akan diambil? Atau bahkan jangan-jangan Lunox lagi yang nanti akan Iya, diamankan. malah gue mikirnya Lunox lagi. Bisa. Terus Alice di base gue mikirnya. Digi, tapi Digi Dipakai. dari EVOS Legends diamankan oleh Alice di band atau dipakai be? Elis buat sekarang. Di bench ini. Pilih gue nggak tahu ya. Aku mendingan band Lunox. Oh, band ini counter ininya, counter diginya, Oh, counter diginya kan. Udah. Karena kan stacknya tentunya bakal ngumpulin cepet banget. Tapi loh, ini obvious dong berarti. Udah kelihatan. Ini bakal Iya, mau di feeder. di-feeder. Iya, iya. Baru gue pengen ngomong. obvious banget dong ini kelihatan Iya. berarti. Tapi kan ada Rafaela juga yang bisa nge-heal walaupun tidak sekuat Estes. Gue pernah ketemu di feeder dan tercounter sama Estes. Jadi gue bener-bener kayak di heal terus menerus dan itu aman. Atau, wah itu juga. Itu dia tuh yang gue takutin yang. Apakah akan ada combo lama kita? Apa itu? Rafaela, Si Rafael. Rafaela Estes, iya. Iya. Dokter sama suster di bawah semua ya. Itu enak tuh core tapi jadi damage-nya bener-bener di Iya, ini. tapi Jaga. bener-bener fokus ke si Bruno. Iya, heeh. Cuma jangan deh, bener. Kurang Iya, damage. kurang damage. Kurang Terus- damage, bener. Kecuali sampingnya tuh bener-bener samping yang bisa join fight ya. Hah? Kayak misalkan, apa yang ngasih damage tinggi? Harit gitu misalkan. Iya, Harit. Oke tuh. Tapi udah ada one-one. Ini Iya. ini Benedetta bakal sama Versik atau anti match? Enggak kan ada Bruno. Sorry, Bruno. Belum bisa, jelas nih. belum bisa dipastikan. Ada Isansin juga yang udah di ban ini juga kayak mengindikasikan kalau ini bisa jadi untuk si anti match. Karena bisa jadi EVOS Legends ini melakukan pick terhadap Selena dan juga Cloud. Gimana Pak Bro?
Selena dan Cloud. Iya. Selenanya buat Versik. Hah? Selenanya buat Versik. Selenanya buat Selena- Versik. Cloudnya buat Versik, Cloudnya Selenanya buat Makanya Luminaire. saya panik barusan. Selena buat Versik. Maaf. Maaf. Biasa. Ada Lunox juga kali ini yang di Nox ban. di ban. Dan iya, seperti yang aku duga kayaknya Alice-nya nggak di ban. Marsha. Alice Karena di ban ya. Lunox-nya yang bakal di ban. Lebih ngeselin ke Lunox daripada Alice. Tapi mungkin ini respect band juga terhadap Bisiko. Karena sudah bisa diakui bahwa jangan-jangan Bisiko membawa aliran ilmu-ilmu dari Udil karena Lunox-nya dapat kali di pick 100%. Wah, Inilah. tapi ingat, Apa Saiko bawa dengan Udil? Yudoranya juga menjadi salah satu killer paling berbahaya di Betul. Land of Down. Pak. Itu dia. Jangan sampai tiba-tiba nanti akan ada Eudora lagi yang diambil. Iya, sekalinya Yudora digunakan oleh Saiko, ada beberapa kecamatan yang mungkin listriknya terganggu. Wah, Disedot sama dia ke sini. energinya diambil deh. Jauh juga tuh. Sampai bawa kota sebelah. Turun spanning. Wah, Jangan lagi. Lagi. Wih, ini buat Luminaire. Kah? Iya, kayaknya. Feelingku sih ya, karena villainnya udah pasti Benedetta kan. Belum tentu juga. Bisa jadi itu buat versi. Oke, kalau begitu. Emang agak kompleks. Iya sih benar. Tapi yang pasti Benedetta one-one-nya ini yang udah mulai kelihatan. kalau Benedettanya di XP lane junglernya siapa? Cloud. Walaupun sudah di nerf dikit. Iya. Itu cuma dibalikin ke settingan pabrik. Pabrik. Public. Pabrik. Mentang kita public. Bukan pabrik maksudnya. Pabrik. Kan itu kayak balik lagi ke awal Cloud dulu 4%. Dari 4,5 jadi 5 terus jadi 4 lagi. Sekarang Araki Hoshi akan melakukan terhadap apakah Ocho, Joe, Selena. Selena Teguh, Oh alah. Ini dia Soulnya Skylar. Iya. Oke. Oke. Kedua petarung yang akan muncul di Land of Dawn dari Papito anak-anak RRQ. Aku bilangnya kalau Cho sama Papito satu tim itu double trouble. Double trouble. Soalnya risih pak. Berdak mulu kan. Jutkunedu, Dijep, ya kan, apalagi tuh. Yang Nonton ribut strike. itu si Jepnya sih. Petak. Bertak. Jet Iya. Gundo kan 3 kali udah tuh slow dikit kan. Ah. Paling sebuah shock gitu Iya. kan. Petak. Iya. Udah kelar tuh, nunggu dulu. Last Tapi kan- pick-nya Pulung membuktikan kamu cocok di Evos atau enggak. 3, 2, 1. Alice. Alice. Oke, berarti versinya di mid. Yap. Apakah kontrak akan langsung dikirimkan ke kosan Pak Pulung? Roger. Tidak jadi Pak Pulung masuk EVOS karena 2 kali gagal menebak hero. Dan kontraknya langsung dirobek, tidak jadi dikirimkan ke Pak Pulung. Invoice berkurang. Bukan dirobek pak, masih bisa disambung lagi pak. Dibakar. Dibakar. Langsung hilang tuh. Hilang, hanya tinggal debu. Tapi tidak cuma sampai sini, kita juga ingin teman-teman yang ada di rumah langsung spam di kolom komentar dengan hashtag Viva RRQ atau hashtag EVOS Roar karena ini adalah last match. Dan juga bisa jadi di game yang kedua, akankah EVOS Legends memaksa RRQ Hoshi bermain di game yang ketiga, atau jangan-jangan mereka ingin sudah ini dengan 2-0. Itu dia, sesaat lagi berangkat kita menuju Land of Down. Game kedua, El Clasico. Oke, sama-sama ngotot pengen dapetin upper bracket. Dan tampaknya dengan draft yang cukup mengejutkan, Roger. Yang kayaknya ini baru pertama kali versi pakai. Kalau tidak konet salah, coba dicek. Versik, Tahu aku nggak pernah lihat versi soalnya. Roger. Iya, dia pakai Bruno gitu ya kemarin. Dan banyak kan main ya, Versik Roger assassin. 1 kali di pick 100% win rate. Oh, sempat pernah di pick. Sempat pernah di pick. MPL atau MDL? MPL. MPL pasti. MPL dong, ini data MPL pak. Oke. Iya. MPL belum pernah ya? MDL dia tuh mainnya. Mainnya MM sama Iya, Lancelot Last dia sih. slot. EVOS. Jadi Oh gitu. iya, feeder. Kaget, gua kaget. Mana. Feeder. Dar. Terakhir mereka melawan Digi Feeder itu melawan Alter Ego, RRQ ngecuekin aja ke arah Diginya pak ya. Benar. Tapi itu dia kalau misalkan kalau nggak salah Rakyat juga pakai link. Jadi bisa dibilang agak sedikit sulit bagi seorang Diginya untuk mengejar ke arah seorang link. Gila sih, ini Ya, keluar benar-benar kayak apa ya? Sampai 3 orang di arah jungle membuat semakin berat juga, semakin lama farmingannya. Oh, Skylar.
Dan first blood yang ya kita tidak perlu heboh karena sudah pasti dengan meta Digi Feeder akan langsung didapatkan dengan mudah, digangguin dengan tidak menggunakan retribution-nya, pakai flame shot ternyata mencoba untuk didorong, masih ada retribution-nya, baru level 4 Crystal Albert yang mencoba untuk mendapatkan 1 point kill. Ya, wow, nge-kill Digi Feeder. Kayak gue mau buat hype tapi itu Digi Feeder gimana ya? Iya, Ya, dia akan selalu kayak gitu soalnya. Permasalahan utamanya adalah Digi akan selalu kayak gitu. selalu saja. Ini Digi mau sampai berapa ntar kita lihat aja. 10, 11, 13, 20, 50. Kita lihat aja. Oke. Reknya datang lagi. Ganggu lagi, Sementara di bottom lane ada Benedetta yang udah standby juga. Roger di bagian belakang Alex Final Blood. Sementara Peter tinggal. Namun untuk kali ini Albertnya masih berhadapan secara langsung icon punch ke bagian depan. Tapi Albert masih bisa ke sliding tackle ke bagian belakang. Tapi untuk Versiknya tertinggal. Oh, no. R7 berhasil untuk mendapatkan ke arah Versiknya. Tahu nggak kenapa ada teriakannya ya? Karena itu yang terburuk ketika kita menggunakan Digi Feeder. Kita kehilangan jungler kita, namun yes, Albertnya juga 1 untuk 1. Masih mau ditukarkan, namun Reknya benar-benar masih mengganggu di lini jungle. Wow. Pertarungan yang sama-sama mengerti dengan meta yang digunakan dari sang musuh. Dan bahkan dari RKT-nya. Lagi-lagi masih mencoba untuk bersikeras mengganggu farmingan dari sang jungler Alberto. Dan Reknya sengaja dia ya, mati berkali-kali ya. Iya. Lalu terus udah 7 kali di bottom lane. Dia tuh kalau Gila. metode Digi Feeder itu bukan cuma sekedar mati, tapi dia yang penting buka mapnya doang. Ya. Dia nyari informasinya ada di mana. Dan emang akan selalu seperti itu. Yang ada di bawah itu Benedetta dengan Pakito. Di bagian tengah kita lihat ada Psycho sendirian anteng dengan Selena-nya masih aja berani. Sementara Rek open map lagi, reverse time, lemparkan time bombnya, maju lagi ke bagian depan. Habis Solaro tadi dilemparkan ke arah yang berbeda seperti karena ataupun ke arah anti-match yang mau masuk dari bagian belakang. RKT mati diperbanyak biar cepet ulti ya, Ben. Nggak gitu sih harusnya ya. Tapi untuk sekarang di bagian turtle-nya yang diamankan oleh seorang Roger dari Versik tentunya akan makin kenyang lagi nih Force Legends, apalagi dengan metode Digi Feeder yang Albertnya tidak bisa menyentuh ke arah turtle. Namun balik lagi, emang net akan selalu digunakan ultinya karena untuk membayar time kan, jadi biar lebih lama kan ada absorb damage-nya tuh. Iya kan, walaupun tumbang berkali-kali asal ada ultimate itu minimal udah aman berarti dari seorang Reknya. Benar banget, karena butuh waktu lama untuk mendapatkan ultinya. Betul sekali. Jadi selama ada ultimate ya kan, selama dia walaupun dengan metode Digi Feeder tetap akan dikeluarkan ultimate-nya. Ya, itu dia. Dikeluarin terus ya ultinya ya. Itu tadi udah ada yang catat talisman, diambil oleh Luminar, ada flame shot yang agak sedikit salah arahnya. Sementara Peter tinggal di bagian belakang, ditembakin terus menerus. Versik udah mulai hadir, udah ada time journey. Sementara dia masuk ke bagian belakang, tapi Versiknya masih kabur lagi. Maju ke bagian depan dengan transformasi ke mode manusia. Oke, Vin tapi dalam ancaman kayaknya. Langsung dihilangkan Reknya lagi. Hati-hati versi Skylar-nya flicker tapi tidak berhasil mendapatkan satu orang pun. Versiknya ngejiggle tadi di sana. Kiri kanan depan bawah atas, kiri kanan bawah atas. Bahkan juga masih bisa survive di tengahnya. Masih dengan tempo yang jauh lebih lambat dan sama seperti season sebelumnya. Cornet kalau melihat meta Digi Feeder emangnya begitu. Iya, santai aja ya ngeliat Digi Feeder ini karena ya mau digimanain juga ya feedernya pasti akan selalu terlihat. Tapi untuk sekarang Skylar 2 weakness point lagi. Clover dengan one-one-nya udah cukup mumpuni di bagian atas, tapi Albert mulai tertanding ada reverse time anti-man ke arah yang salah. Sementara itu Albert sedikit lagi SP-nya. Albert pun langsung menghilang. Wow, itu dia. Oke, kalau kita lihat dari net worth-nya, emang EVOS Legends sekarang mengungguli walaupun tidak berbeda cukup jauh. Dan bahkan di sini memang sudah mulai diganggu dan bahkan lihat meteor shower-nya. Tapi masih ada retribution diamankan gitu saja oleh seorang Versiknya dan langsung mengajar ke seorang R7 yang memakai flicker seperti yang Cornet bilang. Baru sadar setelah 5 menit pertandingan. Cornet terlalu fokus sama Digi Feeder kayaknya dari tadi. Anti-match masih split push juga sih. Ini yang bakal kenyang di anti-match-nya sih karena bakal ditinggal terus dari landing phase-nya dan kali ini ya bakal diamankan untuk dari turtle-nya karena dari tadi Albert tidak menyentuh ke arah turtle dan hari ini harus dipaksa. Ya, sementara itu untuk Clover di bagian belakang ada 1 ataupun 2 weakness point lagi. Shutdown berhasil didapatkan R7, tapi Finn masih dikejar habis-habisan. Udah ada Rek juga yang agak termakan oleh Lele. Ini dia flame shotnya lagi ngeker, tembak, enggak ternyata reverse time aja. 3, 2, 1, enggak
berhasil flame shot karena di shutdown di sana Malai. Dia pasti mau flame shot tuh, gue yakin tuh. Dia lagi ternyata tapi. tidak mendapatkan target ya. Dan bahkan dari turretnya lihat udah mulai dihabisin satu persatu. Dan Clover seperti biasa ya, dia tidak akan selalu join team fight. Bahkan 002 dari KDA-nya di menitnya ke-6 kali ini. Iya, sementara itu ini adalah titik yang cukup tidak baik untuk RRQ Aussie, apalagi Selenanya dengan kehilangan satu center turret yang ada di mid lane. Ini akan menjadikan dia agak sedikit sulit untuk bisa melakukan sebuah inisiasi. Satu pertanyaan besar ini akan muncul sekarang. Mau sampai kapan ini RRQ Aussie sedang mempersiapkan pastinya. Mau sampai kapan EVOS melakukan push seperti ini? Apakah akan dibawa ke super late game sehingga RRQ bisa comeback, atau justru malah mereka akan memberikan pressure sampai mendapatkan game keduanya? Yap, ini dia. Ini Reknya udah bersembunyi dari dalam rumputan. Sementara itu Albert di bagian dalam belum mau terlalu maju ke bagian depan. Sementara itu Reverse Time mulai tertarik pinnya sedikit lagi. Alexa Fina belum datang masuk dari bagian belakang, tapi R7 masih bisa menyelamatkan dirinya. Luminer mandiin langsung dengan Meteor Shower ke arah Albert, tapi untungnya belum terlalu bisa menghantarkan damage-nya. Yes, benar-benar di-press abis-abisan. Pressure demi pressure diberikan oleh sang macan. Udah mulai mengaum pelan-pelan, digigit rajanya. Dan dibuat kewalahan. 1, 2, 3, bahkan 4 turret dari anak-anak RRQ Aussie ditumbangkan dan masih berdiri dengan kokohnya. Turret-turret milik EVOS Legend. Yap, untuk versinya udah enak banget. Ini untuk Turtle sendirian aja udah bisa, tapi ada R7 di sana yang udah mulai mendekat. Sementara Cangga di bagian belakang juga udah akan membantu. Clover dapetin 1 poin kill. Turtle juga diamankan oleh seorang Versik ya. EVOS mulai berkumandang di lane of dawn. Diincar tapi flickernya R7 nabrak tembok. Dan langsung diamankan poin killnya sama Versik di arah tengah. Dan lihat Skylar yang diincar sama Clover. EVOS selalu berkumandang dan langsung diamankan Clover. Hashtag cuma bisa main 1-1 tapi berhasil mengamankan 1 poin kill ya terhadap seorang Chow Skylar. Dulu kalau nggak salah dia juga beradu dengan Chow, tapi yang digunakan oleh R7 ya. Tapi sekarang oleh Skylar. Dan sama-sama menang. Benar sekali, dan kali ini langsung di-press lagi di bagian mid Flame lane-nya. shot untuk ngelambatin. Finnya terbakar Dapet dong. dan didapatkan oleh Ican Luminer. RKT nge-spam stiker M1 menunjukkan kalau dirinya adalah mantan juara pemain pertama di dunia ML. Pastinya M1 yang bikin Ekozu dan Danki iri. Pengen kayak gitu juga di ML. Tapi karena pensiun. Iya makanya iri pasti pengen gitu lagi kan. Nunjukin nih gua anak M1 bro, juara gitu. Ya semoga aja balik lagi tuh berdua. Iya. Ayolah balik lah. Main lah. Main Masa lah. gak sih? Game 2 game aja bro. Segame Yoi. 2 game. Benar. Kali mau reunian kan. Reunian. Tapi dari segi item dulu nih Pak, kebetulan Rogernya dan juga pergerakan dari anti-match yang bisa dibilang agak sedikit sustain. Lihat, dia 2 lawan 1 posisinya. Lawan 2 Dia dan samperin. Jesundo enggak mau kabur dan dilawan sama anti-match dan digocek-gocek lagi anti-match. Dan langsung diajar sama Versiknya. 1 poin kill dan bahkan 2 dari sang raja. Langsung diamankan di arah bottom lane. EVOS tidak mau pulang cepat walai. Pengen nginep di MPL Arena dan pengen mengamankan game keduanya. Gak mau pulang cepat nih mereka. Gak mau Sudah lah. pasti lah. Sudah pasti EVOS ingin nge-drag game ini ke game yang ketiga. Sangat, Persik bro. udah siap langsung aja ngegaruk ke arah Lord yang gatal yang mana, betis mana yang gatal, sini gua garukin semuanya, punggung mana yang gatal, udah hilang langsung. Cepet banget. Yes, benar banget. Diamankan oleh EVOS Legend. Menit 10:21. Dan gua nggak tahu komentar YouTube apakah sudah mulai rame nih biasanya netizen di luar sana ya. Biasanya ngeledekin Clover. Hey, kalian ledekin Clover, emangnya kalian bisa main di MPL kayak Clover? Langsung kita lihat dia Clover sebagai gold laner yang di head to head kan dengan Skylar. Bisa dibilang memang KDA dari Clover cukup tinggi, tapi perbedaannya di sini dari segi gold per menitnya. Bisa dibilang berarti Skylar optimal. Gede juga ya. Apa?
gede juga ya. Iya. Skylar ya. Iya. Pemain baru kita nih. Di awal dia terpuruk banget ya mainnya ya. Iya. Wih, tapi ternyata ya begitu lah. Nyusul Pak pelan-pelan. Nyusul Emang yang si pelan-pelan. Mararku gitu ya, Albert tahun-tahun begitu. Skylar juga. Pilihannya kalau nggak nyusul ya nyungsep Pak, udah dua itu doang. Lu mau yang mana gitu loh. Nyungsep. Bahasa Oke, lu. back to the game. Nggak ada yang lihat dari flame shotnya RKT, tidak mengenai siapapun dan Lordnya cuek. Lordnya nggak ngehit ke arah turret dan bahkan anti-mage-nya masih bisa survive ke arah belakang dan dapetin 1-2 ini bener turret dari sang raja. Bener-bener dibikin bertekuk lutut sama sang macan. Game yang kedua sudah di depan mata. Time jadinya di pop up dan sudah mulai masuk mininya dan game 2 is real di 11 menit 30 detik pertandingan. 438.000 orang sedang menyaksikan. Ini dia game kedua untuk EVOS Legends. Dan bahkan kali ini bisa dibilang satu sama akan menuju ke game yang ketiga dan lihat Apisnya nangis. Aduh. Emang gue bisa one-one. Tapi kan menang. Tapi kan menang. Iya ampun. Apakah? Itu alasan kenapa gue selalu kasih cewek gue main one-one. Karena dia Kenapa? cuma bisa one-one dan selalu menang. Ke carry game. Iya. Dan I itu love you terbukti. Felix, I love you. I love you. Ya, ini luar biasa terbukti ya. sekali. Ya, Ini terserah mau Terbukti apa, fansnya Ararki di luar Apa? sana, mau Terbukti fansnya apa? EVOS di luar sana, rame di kolom komen Langsung. kita. Ya respect, GG, respect. Saatnya kita bergabung. Janganlah ada perselisihan di luar sana, apalagi kalau komen-komennya itu udah ya negatif itu apalah. Nah, apalah itulah ya. Kita berikan dukungan positif, energi positif untuk para pemain dan juga atlet yang sedang bertanding. Dan inilah dia game ketiga tentunya akan kita bahas sesaat lagi. Namun untuk di game yang kedua akan kita ulik sedikit. Yap. Kita ulik sedikit. Ulek Pak, ulek kalau itu. Ulek. Sip. Terbukti apa tadi? Terbukti Kalau ketika ceweknya koordinat pakai hero lain kalah. iya, tapi gila pakai one-one dia jago. Menang. Bagus sayang. Teruskan. Mantap. Iya. Yang penting menang jago. Daripada Pak Pulung pakai gua kalau- one-one motoriknya. Tapi kalau Lama Pulung delay. sudah pakai Parsha, saat Dia jago gitu pakai parsen. Enggak. Aku lebih setuju dia pakai gol. Tadi menang kan? kamu waktu itu aku pakai Parsha, aku gendong-gendong semuanya. Buset. Kau rebutan sama cewekku ya pakai one-one berdua. Udah berantem. Tapi kan pakai Parsha aku sebelumnya. Iya juga sih. Sampai sombong aku tuh keluar semua di situ. Hey, kamu, gue pengen lanjutin, tapi emang bener sih dia ngegendong sempet B masalahnya. Satu game doang. Satu game doang. Satu game itu akan dibahas sampai dengan 10 season. Iya, bakal dibahas terus. Iya. Kayak gue pakai Johnson sekali doang dibahas sampai seumur umur. Yo, pasti. Dan tentunya inilah dia 11 menit game saja, 30 detik. EVOS Legends mendominasi di game yang kedua dengan menggunakan metode Digi Feeder. Tentunya Albert yang kesulitan sekali untuk mendapatkan pattern farmingnya karena dia menggunakan marksman. Ini yang sulit. Karena apa? Karena Diginya di pick yang ketiga. Jadi setelah ada Bruno dan Rafaela tentunya akan sangat sulit untuk mengubah strategi yang ada. Ketika kita tahu sendiri Digi Feeder akan sedikit bisa dikontes dengan hero-hero assassin yang memiliki mobilitas tinggi. Oke. Sehingga Diginya nggak bakal bisa ngejar. Ini gak bakal bisa ngikutin ya. Benar, dan itu agak sedikit kesulitan kalau misalkan Diginya mencoba mengejar hero-hero kayak Fanny, Mani, Lee, Lancelot mungkin dengan ting-tingnya masih bisa Iya, dikejar. masih bisa. Hayabusa. Hayabusa. Karena kan nanti tentu bakal bakal ditambah ada mark pasif dari Hayabusa yang membuat Hayabusa akan menumbangkan Digi dengan lebih cepat. Itu dia. Ya, ini dengan seluruh attack juga bisa dibilang mungkin Oh, kalau reknya juga bikin ini antivirus. dibilang tanpa Makanya perlawanan berat. dari awal, ini itulah yang terjadi tadi antara Araki dan juga EVOS gitu. Berapa menit? Tahu nggak sih aset yang muncul tadi di MPL Quickie? Ya, Albert cuma bisa link, silang. oke. Cuma Albert yang bisa main link checklist. Ini ada yang ngirim juga. Apa Clover cuma bisa one-one silang. Cuma Clover yang bisa main one-one. Cuma Checklist. Clover yang bisa main one checklist. Iya, tapi lihat datanya KB. datanya Nambah sepanjang lagi. sejarah kita. Sepanjang usia. Buset, lagu apa itu? Ini lagu Kristen. Oh iya, buset, belum lahir kayaknya. Clover dengan one-one-nya 14 kali di pick, berarti ini ke-15. Yap. 85,71%. 85%, berarti ada kalahnya. Bukan nih. Aku manggil sekarang. Ada kalahnya ya. Ada.
Kenapa lo? Pasti ada komentar netizen yang kocak. Nggak apa-apa, Pak. Gue yakin. Iya, tadi lucu-lucu aja baca Karena komen. bapak ketawa. Iya, komen-komen di YouTube seru, Pak. Ada yang bagus, ada yang lucu, tapi yang negatif juga ya kadang nyelip-nyelip juga. Kalau yang negatif itu balik lagi ya, berikan komentar dan energi positif. Iyalah. Biarkan yang negatif itu hasil swab test saja. Dan dia post gamenya juga tadi udah sempat kita lihat bagaimana Turtle itu kalau nggak salah hanya diamankan 1 kali saja. Iya. Dari teman-teman Ararakyoshi. Dan tadi aku sempat bilang bagaimana EVOS Legends kalau di game yang kedua mereka masih tidak bisa mengendalikan Turtle. Untuk di game yang kedua mereka akan kesulitan. Yap. Tapi untuk yang sekarang akhirnya mereka menemukan jawabannya. Metode Digi Feeder itu ternyata langsung dimanfaatkan oleh Versik dan kawan-kawan untuk mengamankan Turtle objektif sehingga mereka bisa snowball. Apalagi ini Roger, hero snowball terbaik untuk marksman fighter apalagi ketika dalam winning condition. Game ketiga. Kemungkinan EVOS bisa aja first pick. Akankah Oh kalau iya, dari mereka home team ya. kalau dari sisi band-bandannya tadi kita lihat udah ada Granger, udah ada Link dan juga satu lagi kadang Matilda ataupun yang lain. Game Dan kalau dari ketiga. Ararakyoshi mereka bandnya jauh head Uranus nih yang masih dua nih masih sama persis. Masih sama Mereka persis. respect Uranusnya si ini Uranusnya si anti-mage. Iya, baru tadi di game kedua ada Eve yang langsung di ban. Tapi di game ketiga Diki lepas apa di ban? Gak tau ya, feeling gue gak bakal di-ban sih. Karena di ban ya. Mahal gak sih, Be? Apa? Untuk nge-ban Digi di 3 band awal. Enggak terlalu mahal. Nggak terlalu Cuma mahal. bisa meminimalisasi hero yang kayak apa? Yang kayak ngeganggu. Dan juga di gini memang kalau misalkan di band di awal berarti kalau kita main combo kita oke. Gak ada yang Oke, bakal gitu. ACC. Tapi nah dia By-the-way, ini dia. MVP by Samsung Galaxy S Series Clover dengan one-one-nya. Let's go Papelu. Hero yang cukup PR untuk kita impersonate. Cia, 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 Saatnya cia, KB. cia, cia. Kita keluarkan Crossbow of Tank. Itu mah Blazing Jamet. Blazing Jamet. Beda. Gak apa-apa, saya suka Pak dengerin lagunya. Bentar, ngambil napas dulu. Gua mau ini apa namanya tadi? Impersonate. Impersonate. Oke, one-one. coba akhirnya. 3, 2, 1. Bijak pala kau. Bijak pala kau. Itu wah. Itu one-one. Itu wah. Itu one-one. Wah. Bijak pala kau. Wah. Itu enggak cewek gua kalau pakai one-one marah-marah gitu, Be. Ya juga. One-one mulu. Jangan. Bijak pala kau. One-one. Gitu. Iya. Atau Apa Bresek. begini? Bresek. Gua kayak lagi nyikat Mereka kamar nih mandi. gini tangannya. Atau gini ya, Apa? cepat gitu, needles of flower. Bener. Gitu. Immune. Apa? Sebenarnya dia pas cetak gitu bukan gitu, Pak. Apa? Cetak gitu Oh, iya. tadi. Iya. Langsung Dia lepas immune. needles of flower-nya. Immune begitu kayak ada sinar-sinar gitu. Itu. Gitu. Itemnya kita lihat Corson Side ada WON juga, ada DHS Oh, juga. Akan dan- mengarah kemana nih? Apakah Malefic Roar? Dan bahkan nih kayaknya kalau aku sih lebih suka ke arah Malefic Roar. Malefic Roar, Pak, Biar ya? ngerontokin, benar. Dan kalau misalkan melihat dari Clover ini, aku cukup terkejut akhirnya dia tidak menggunakan kaos kaki saja, Yap. tapi dia menggunakan Warrior Boots sekarang. Bisa dibilang dia cukup respect dengan damage daripada seorang Bruno-nya Albert, makanya dia menghindari damage fisikal dan termasuk dengan Skylar Skylar juga. Seven. Betul. Iya, Dia kan iya. sempat dijunjuni di 1v1 situation clutch here gitu kan. Dia mendapatkan momentum yang sangat luar biasa dan bahkan mendapatkan poin kill yang sangat mahal. Dan inilah dia MVP by Samsung Galaxy A Series Clover. Udah. Ayo dong men, ayo dong. Ini dari produser marah-marah nih. Gak ada. Aduh, jangan. Tuh udah di Ayo udah dong, di udah zoom tuh, nih. di zoom tuh. 3, 2, 1. One, Core one. 1-1. Crossbow of Tank. Nggak Ini mau. dia. Tunggu playoff aja. Ayo dong. Nah, ayo dong. Sabar. Episode terakhir nih. Jangan. Ini dia Warnet. 1-1 Cornet. Tahan, sabar, emosi diatur. Tentunya akan lebih baik kalau kita saling memaafkan. Benar sekali. Mohon Yoi. maaf lahir dan batin. Yoi. Post game recap dari game yang kedua. 17-15. Itu top flower dia, Pak. Iya, ini the soft flower-nya ngedep. Mukanya merah. Iya, nahan ketawa terus, ya kan.
Tapi memang pick ketiga dari Tigi yang memberikan kejutan dari teman-teman tim EVOS Legends karena mereka melakukan second pick. Dan tentunya dengan second pick ini Bruno dan Rafaelanya tidak bisa dihindari lagi daripada seorang defendernya karena berbeda dengan Assassin. Kalau Bruno itu cuma bisa melewati tembok, tapi kalau Assassin kadang melewati sungai. Lompatnya jauh soalnya. Iya. Dia punya bling dashnya tuh jauh. Makanya Bling kacing-kacing. bling kacing. Wih, bling kacau Udah mulai balik ya. Anak-anak lagi udah balik. Sudah. Anak EVOS masih Ibos berbuka puasa. main dari. Hah? Enggak. Masih buka puasa. Masih terawih. Waduh. 23 rakaat. Waduh, lama Kita juga. tungguin, tenang saja, kita tungguin. Ya, tapi kita juga Kita mengucapkan ya ini Ya. selamat buat apa ya, buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah, selamat menunaikan. Bentar. Ya. Yang lagi terawih nggak mungkin lagi nonton, bro. Iya, tapi kan kita mengucapkan aja. Mungkin baru join. Ada yang mungkin yang baru join. Iya. Emang cepet ya? Mungkin yang teman-teman yang entah di daerah Wita Soalnya berapa? ataupun Udah deh, udah jam segini udah. Net. Ya tergantung masjidnya juga. Iya sih. Tuh di Cilegon ada yang cepet cuy, enak. Masa gue ngomongnya gitu. Tapi ada juga yang lama gitu. Gue waktu kecil kalau terawih paling seneng ke masjid yang bacaannya cepet. Biar cepet pulang main petasan. Buset, main petasan. Yang Lo diri berapa depan. rakaat lo? Apa? Biasanya. 21. Udah satu. Ya, udah 3 sih. 11 kan? Ya. 11. Ya gitu. Ya. Itu udah join tuh. Udah join mana? Udah selesai terawihnya. Udah. Oke, selamat datang kembali buat teman-teman EVOS Belum, Legends. kurang satu. Belum kurang satu. Kurang satu. Oh lah iya. Ini si Anti-match. itu anti match belum ada. Anti-match mana? Taunya yang datang LG. Wah. Sebuah kejutan. Siapa yang main di XP Land? RKT. RKT. Waduh, main cow dia. Iya. Udah lama loh gak main. Apakah bakal ada substitute? Enggak dong. Nggak mungkin sih. Enggak sih. Kalau ada pasti diinformasikan ke caster. Ini gue mau lihat versi ketawa-ketawa lagi pas ngomong sama Zeus ya. Oh iya benar. Antara arti sama kagak tuh makanya dia ketawa-ketawa dong. Bos gua ngomong apa aja. Iya. Kalau Zeus kan ngomongnya masih komunikasi bahasa Inggris juga. Gue pengen teriak ke anak-anak ada ke Mivos. Coba Tre. Coba. Oi. Tapi lagi serius kayaknya, gak enak. Lagi Lagi serius. intens. Lagi serius lu. Gue tuh pengen gini loh. FIFA. Mereka jawab RRQ gitu. Terus Mivos. Oh gitu. Tiga net lagi intens. Iya, Game makanya. tiga. Oh. Lu tegur. Ih, gini loh. Enggak, ini lagi briefing tuh. Lagi briefing tuh. Tuh, hasilnya lagi sedikit kasih apa arahan. Kalau gua tegor, Hah? sebenarnya anak-anaknya mah santuy chill sama kita, bro. Fansnya nanti pada marah gimana? Bang, lu ganggu orang lagi Iya. konsen aja, Bang. Iya. Bang. Dihujat lah gua. Kelar dah. Gaji belum turun. Iya. Lagi ada briefing ya, kayak mungkin kayak nge-review juga game yang kedua. Kalau lagi misalkan serius, pakai nggak Digi bisa. feeder lagi kayak gimana? Karena kan tidak menutup kemungkinan bakal ada lagi nih. Yaudah gini deh, Apa? mewakilkan. Lo EVOS, lo RRQB ya. 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 Siapa ya? EVOS, Roar. FIFA, RRQ, EVOS, Roar. FIFA, RRQ, FIFA, RRQ. FIFA, Roar. FIFA. Lu yang bingung kan? Iya, Kan gua perjanjiannya EVOS. Iya ampun. Kenapa di FIFA-in ke gua coba? Iya, ayo fokus sendiri. EVOS sono. Nggak, gue emang mau ngegocek lu. Coba Tapi lu. pas ngeliat muka lo, gue jadi pengen ngomong EVOS. Coba Jadi lu. kayak VIVOS tadi. Daripada Cornet bingung, Iya. langsung saja kita gabungkan FIFA. Roar. Wah, combo kalung memang tidak mengecewakan. Yes. Emang kalian ya, luar biasa. Itu apa maksudnya? Coba jelaskan. Mengumpulkan energi alam. Nerawang ya pada daerah Coba. sini panas ya, Pak. Kok Jadi acara nah ini baru kuring nih. acara. Ini baru Jadi kuring. acara. Gua kira lu begini lagi gitu kan. Mengumpulkan Jadi energi positif. acara itu ya. Ini daerah ini kayaknya ya di sini banyak Pak ya. Banyak. Udah gak kuat. Lu udah gak kuat. Udah gak kuat. Lambaikan Acaranya tangan jalan soalnya. Melambaikan Kemarin tangan. teman-teman ini kita Tapi- adalah sebagai cara untuk ngepul aja ya. Jujur, Apa itu? ini kita kalau sudah drafting Yup. akan lebih serius karena ini adalah partai hidup mati. Partai. Upper bracket akan ditentukan dengan satu game ini. Bang, kalau EVOS menang 2-1, emang EVOS bisa upper bracket, Bang? Bisa. Oh gitu. Nanti akan dijelasin karena game win dan loss-nya juga berbeda. Oke. Head to head-nya juga jangan lupa. Head-to-headnya juga Head
head-to-headnya. Dari leg yang Menang pertama, dari EVOS Legends memenangkan dengan 2-0. 2-0. Dan kalau seandainya, pokoknya ini satu match ini penting banget. Match win sama loss-nya kalau menang sama. Sama. Agregatnya sama. Agregatnya sama. Lihat dari game win sama loss-nya juga ada sedikit perbedaan. Game winnya ya. Untuk sekarang EVOS punya 20 game win dan juga 13 lose. Betul, Tapi sementara- untuk Enggak, Anarki ada 9. kalau Anarki menang agregatnya beda. Tapi kalau EVOS menang agregatnya sama. agregatnya plus sama. 8. Kalau EVOS Legends yang Menang. Itu Tapi dia. head to headnya tetap menang EVOS Legends. Dan itulah dia yang akan kita cari untuk sekarang. Yes, Karena that's right. Araki Hoshi melakukan bet terhadap Wan dan Diki. Oh my god, Testec cuma bisa 1-1 kali ini tidak boleh dimainkan oleh anak-anak Itu dia EVOS yang Legends. terjadi Pak. Wan dan Digi yang sudah kita tanya-tanya tadi langsung dibuang. Ya. Matilda tapi, lagi. Kalau aku ya, Granger Link, Matilda. Javetnya kebuka Matilda lagi ternyata. Matilda sih, iya masih respect berarti. Itu kan udah gue bilang kan, sebelum match mulai gue tuh kedinginan. Match mulai gue kepanasan. Tapi kalau Jawet kebuka, Apa? selama ini EVOS pernah bermain Jawet. Ibu deh, Benedetta di awal justru malah nggak mau ngasih anti match Benedetta lagi. Wow. Ini adalah pertarungan puzzle drafting yang Iya menarik. loh. Ya ampun, seru banget. Seru banget. Iya sumpah. Biasanya kan hero, Asli. kalau misalkan gue nge-guess tuh ngeliat match ya, itu pasti kayak hero-heronya yang bakal dipakai Kayak tuh udah hero-hero yang udah nyaman sama mereka. Predictable lah. Iya, yang kayak udah nyaman sama hero Pakito terus, Benedetta terus. Tapi sekarang malah kayak dibalik. Lu jago pakai Benedetta, lu pakai. Biar gua kasih Pakito ke lu pakai Dasok. Oke. Tapi apakah Pakito lu lebih jago dari gua? Yes, dan itulah dia anti-match menjawab tantangan tersebut dengan Iya. Pakito dan juga Angela dari Bang Otat yang sudah tidak 100% lagi. Tapi di data gimana Pakito? Pakito siapa? Anti-match. Anti-match. Kemarin baru merasakan kekalahan juga, Pak. Kayaknya nggak sebesar dari gue jarang banget lihat R7 ya. Kita bandingkan R7. Pakito dari anti-match 1 kali di pick 0%. Sementara R7 Anti-match. Pakito 6 kali di pick 83,33% ditambah dengan 1 kemenangan tadi barusan. Berarti sudah 7 kali di pick sekitar 85%. 80% kemenangan. Iya. Iya, di saat Pakito digunakan oleh anti-match, di saat itulah dia ditelan habis-habisan oleh Barat. Wow. Pas lawan Onyx. Iya. Ditelan Itulah dia. habis-habisan. Ditelan habis-habisan. Diincar terus menerus. Yes, 6 kali dimakan. Tombolnya cuma buat anti match. Iya, Pak. Emang Boots itu kayaknya pemakan anti-match ya. Iya. Detonas welcome-nya. Itu welcome to my Iya. channel. Wow. Ini buat teman-teman sekarang yang sedang menyaksikan walaupun kita masih PNP udah ada sekitar 225.000 orang. Hey, Wow. boleh sekarang mungkin agak sedikit diminimize. Langsung ya tombol like-nya dipencet. Dengan komunitas kita yang sebesar ini, coba kita mau lihat sebesar apa like yang bisa kita dapatkan untuk Mobile Legends Bang Bang. Oke, dan kalau melihat dari draft picknya RRQ Hoshi memainkan Jawhead dan juga Lunox. Sementara dari EVOS Legends, mereka mengamankan Harit yang bisa kita bilang ini untuk secure ke arah late game. Dua side lane sudah diamankan terlebih dahulu oleh EVOS Legends. Namun tidak menutup kemungkinan kali ini karena RRQ Hoshi belum mengamankan satu buah junglernya. Langsung di ban ke arah hero dari R7-nya terlebih dahulu, Esmeralda. Esmeralda yang belum masuk tadi di game 1-2 ya. Ya. Untuk ke pending phase Chang'e untuk Luminaire juga sudah di ban. Beda fix sih ini. Clover bakal Harit. Apakah akan ada Yif yang akan diamankan oleh EVOS Legends Yif. atau jangan-jangan RRQ Hoshi ban satunya Yif? Bisa jadi. Masih menunggu dari EVOS Legends mereka. Glue! Udah otomatis di ban. Kan gue Belum, bisa ngomong, gue bisa Iya, ngomong. iya, Udah sabar, otomatis sabar, di sabar, ban sabar, sabar, maksudnya. Sampai tanggal 30 juga masih. Iya, ya udah kan gue belum bisa Iya. ngomong. Marah-marah aja udah Jangan puasa nih berdua. Tak, di ban. Tak langsung. Tak sabar. Nah, gitu dong. Kan ada. EVOS Legends akan melakukan ban terhadap Chow juga. Mematikan dua tipikal side lane dari teman-teman RRQ Hoshi dan lihat Albert lagi mikir keras apa yang bakal gua gunain ya. Dan Benar aja. Yif Elis masih kebuka loh, Be. oleh RRQ Hoshi. Namun kalau Elis sekarang dari Sama Skylar lagi kan? Anti match bakal pakai. maksudnya buat RRQ Hoshi Elis Iya, bisa Benedetta-nya dipakai sama si ini. atau jangan-jangan ini akan ada pick terhadap Barats dan Elis. Albert yang menggunakan Benedetta kah?
Atau jangan-jangan nanti akan ada hero seperti Cloud. Tau gak, gue tiap ngeliat namanya R7 nih, gue ingat di week pertama itu netizen banyak yang menghujat dia dengan kata R7 peringkat 7. Jadi kalau misalkan RRQ menang, dia akan berganti nama menjadi R2 karena peringkat 2. Wow. Seandainya kau Kau tahu. Gitu kan? Waktu awal RRQ kan dia peringkat 7 apa peringkat 7 kan? Iya. R7 peringkat 7. Ini kalau misalkan mereka menang berarti R2 R2. peringkat 2. R2. Iya. Bukan R7 lagi, R2. Oh iya, kalau urutan bener, second place. Iya, second Bener, bener. Tapi bener-bener gila lu dua ya. Marsha sudah diamankan begitu saja untuk teman-teman dari EVOS Legends. Walaupun Yves-nya di band, gak apa-apa, gue masih ada satu artileri lagi. Chang'e di band, Yves di band, masih ada Farsha. Oke, benar. Yang punya jarak dan burst damage, high ground Yes. defender juga yang kuat pastinya. Let's Lancelot! Ini dia, ting ting tarang ting tung tang ting Ting tung. ting 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 ting. Apakah Ternyata. berhasil ting 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 tingnya atau justru malah terpatahkan nanti karena puncture-nya miss? Dan ini adalah Cloud dari Skylar tentunya. R7 akan menggunakan satu buah Benedetta. Evo siapa ayo 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 EVOS. ayo Polo, kesempatan terakhir lo untuk menebak dan akan dibuatkan lagi kontraknya. Satu hero terakhir akan dipick oleh EVOS Legend, jatuh kepada Bruno? Bruno. Wow. Jadi tuh, Ya juga. bisa jadi tuh. Ya juga. EVOS Legend manajemen Wim siapapun dengarkan jawaban Pulung. Roger lagi. Roger Sudah dibakar, debunya dimasukkan di sabun, enggak dibuang jadi jauh-jauh. ternyata. Astaga, benar juga Gagal. Roger. Udah fix. Masih ada Roger yang terbuka mengingat Roger bisa dibilang adalah hero yang memang bisa Sabar ya, lo. mengkontes salah satu hero assassin. Karena kita tahu sendiri Roger, jika di head to head dengan assassin, dia memiliki attack speed yang lebih tinggi daripada assassin-assassin pada umumnya. Sabar ya Lung. Iya. Mungkin EVOS masih belum membutuhkan lo sekarang. Tapi nggak tahu kalau nanti pasti playoff. Iya. Wah. Iya dong. Iya dong. Iya dong, Lung. Mudah-mudahan ya. Adalah. Tapi buat sobat dan nonton dari Sabang sampai Merauke yang lagi nonton dimanapun di YouTube di TV, langsung saja lontarkan dukungan positif hashtag Viva Rarki atau hashtag EVOS Roar. Banjiri FIFA Rarki atau EVOS Roar di kolom komentar karena kita memasuki game yang ketiga El Clasico. Penentuan siapa yang akan memasuki peringkat di upper bracket di babak playoff pastinya Walai. Ulala, ini jamin line tapi dengan untuk Injektor. reknya udah diinjektor langsung, hampir aja dia hilang. Masih Wow. bisa flicker dan masih bisa memberikan gelombang-gelombang cintanya Wehe. dari seorang RKT yang lagi-lagi memakai Angela dengan skin terbarunya di sana Walai. Oh, Versik ya diganggu dan langsung ada retribution masih bisa untuk langsung didapatkan dan tidak wasting time tadi di sana Walai. Yap, tapi untuk Jawhead-nya dia masih belum menyerah. Untuk kali ini Vinnya masih ingin memberikan gangguan terhadap pemain dari EVOS Legends. Psycho di bagian mid diganggu oleh Luminar. Luminar level 2 tapi Psycho pun baru aja menyentuh level 2 ya. Yes, benar sekali. Masih ada Finn yang benar-benar ngeganggu banget pergerakan dari anak-anak EVOS Legend dengan menggunakan Jawhead-nya. Begitu pula dengan RKT. Benar-benar ini Bang Tato yang tatoan tapi cuma pakai Angela benar-benar ngeganggu banget. Selalu di game pertama dan game 3 benar-benar rusuh sekali. Ejector masih bisa Chrono Dash dari Clovernya yang santuy aja di sana. Berhadapan seorang Skylar yang ditemani oleh Finn. Dan di arah pemainnya R7 dikejar sama teammates. Belum ada pasif warna merahnya. Masih sama-sama temponya sedikit lebih lambat dari game sebelumnya. Oke, Albert dengan Lancelot masih aja mengumpulkan farmingan sementara untuk rank di bagian Ejector, atas sana. ejector. Ejectornya berhasil untuk mendapatkan Chrono nomor Dash. 15 berhasil Synchro didapatkan. Vision. First Blood berhasil diambil kali ini. Vinnya pun menjadi korban Skylar, sementara untuk Skylar. Skylarnya sedikit lagi Sudah HP-nya di-revive. tersisa. Masih tenang. bisa selamat. Yes, tidak perlu menggunakan satu purify-nya. Dan masih bisa cukup tenang tadi di arah top lane untuk menghindari serangan-serangan yang diberikan oleh seorang Harith dan juga RKT. Tapi Turtle, lagi-lagi justru malah tim RRQ yang men-set up duluan. Turtle-nya retribution-nya siapa yang benar-benar akan real? Diamankan antara Albert. Retribution-nya dan Phantom Execution mendapatkan 1 poin kill tambahan di arah Turtle-nya. Teammate yang harus
harus ditumbangkan dan tidak memakai flicker, melainkan dia memakai satu execute walai. Iya lagi dan Clover. lagi itu. Wow, sementara untuk Skylar-nya bisakah dia battle mirror image kabur ke tempat yang Ada lain, tapi Luminaire, Mau Purify. kabur kemana, mulai terkepung, hilang sudah ke Skylar sedikit lagi. Oh my Wow. god, gak bisa bertahan dan langsung ditumbangkan di arah top lane-nya. Skylar yang menggunakan Cloud yang pastinya butuh satu DHS minimal aja untuk mendapatkan powernya. Oh, benar strike dilawan balik. Dan langsung dihajar. Lebih dari Jan. Benar-benar langsung flame shot ke arah kepalanya. Jidatnya seorang psycho walai. Apa itu? Pemikiran orang normal. Mungkin ini Cabut ya kalau orang cabut normal. parsianya, Pak. Dia enggak, Ini dia dilawan. landing di sana, dilawan. Flame shotnya standby, Federal Strike-nya standby, menang. Kalian nggak tahu, cuma Luminaire yang bisa. Ya, coba Luminaire bisa El benar. Professore Luminare. Oke, Phantom Flash dan langsung ada Phantom Execution juga. Final blow dan bahkan Arsevan di sana masih bisa mendapatkan satu poin kill dari seorang Luminaire. Psycho mencoba membalaskan dendamnya Arsevan. Masih mencoba untuk bertahan tapi tidak bisa. Dan langsung dua orang sang raja langsung ditumbangkan EVOS Legend yang bukan kucing kecil lagi dan berubah menjadi macan yang gahar banget walai. Gahar baru udah mulai mencakar-cakar, udah mulai menggaruk-garuk pertahanan dari hierarki Hoshi. Albert namun kali ini bertemu lagi dengan teammates. Bisakah tapi Persik belum sempat untuk mengeluarkan Lycan Force-nya. Andai tadi sempat, kemana Albert pergi akan diikuti. Enggak, masalahnya tadi kenapa aku bilang ke apa ya, tumbangnya R7 itu penting banget karena ketika satu kali aja ditumbangkan oleh seorang Persik, itu Lycan Force langsung ada lagi. Dan itu bisa berkali-kali tapi Red Ejected, Phantom Execution, Tonrosnya. Langsung didapatkan. Tidak perlu menggunakan Phantom Execution, ternyata hanya menggunakan satu Tonros ya. Dan langsung dihajar oleh 3 raja di arah mid lane. Yap, ini dia Turtle lagi. Pertarungan antar Retribution. Bener-bener kalau udah Evo sama Ararki, kagak tahu dah tuh ya. Nggak bisa ditebak siapa yang akan mendapatkan. menit keempat 2 berbanding 5 dengan perbedaan network 2000 diungguli oleh EVOS Legend. Setup Turtle ini benar-benar diamankan oleh Vin terlebih dahulu. Lihat orang Hoshi, mereka lebih disiplin, mereka benar-benar lebih ready banget di area Turtle dan bahkan melihat Persik yang belum berani untuk maju ke depan. Tapi kalau Stefan ini kayaknya mungkin nggak mau Blow, ada Oh, Tonros. Anti-match yang tiba-tiba saja masuk dan jamnya yang Oh, kali nowhere. ini mendapatkan turtle-nya. What happened, Albert? Yang selalu berhasil mendapatkan turtle. Lot apapun itu dan tiba-tiba tercuri di sana oleh seorang anti-match. Tanpa retri dia bisa memenangkan untuk area Turtle. Tapi itu di bagian bawah. Sepertinya dari EVOS akankah berhasil untuk mendapatkan ke arah satu altar turret ini. R7 mencoba untuk membackup ataupun melindungi. Tapi nggak bisa lagi, Pak. Udah terlambat. Yes, Persik yang mencoba menjadi swiper. Swiper jangan mencuri tapi tampaknya langsung dicuri. Untuk satu orange buff milik RRQ Hoshi dari Lancelot ya, anti-mage yang tampaknya menerima challenge dari Babang R7. Memakai Pakito dan mencoba untuk membuktikan kalau dia cukup kuat untuk meninju memukul pipi dari raja-raja yang ada di sana walai. Apalagi ini skin yang terbaru Manny Pacquiao kan. Gimana? Manny Pacquiao. Pakai terbalik, Pak. Maaf ya. Glorious Pathway. kabur dah lo kabur. Tapi dari segi item Windtalker, pemilihan item yang cukup bijak dari Persik. Dia nggak mau langsung endless battle. Walaupun dia tahu dia lagi ahead, tapi dia masih mau item yang murah aja dulu. Yang punya mobilitas tinggi aja dulu. Yang punya sedikit critical, tapi lihat pinnya. Coba untuk di-engage dan kayaknya dia mencoba untuk bertahan, tapi nggak bisa. Nggak bisa dan langsung di-secure kill-nya oleh seorang Angelanya, knockout strike. Dan langsung Order of Lyrians juga dikeluarkan oleh Psycho-nya. Terpaksa untuk mundur kembali. RRQ Hoshi ini agak sedikit dejavu mengenai game pertama yang benar-benar ditekan oleh anak EVOS. Tapi pertanyaannya cuma satu, apakah RRQ bisa comeback atau justru mereka akan kalah di game yang ketiga? Psycho tidak boleh terlalu depan karena tidak ada lagi flicker, benar-benar menjaga jarak. Phantom Execution, Tonros yang mana? Nggak berhasil dikeluarkan dan bahkan masih bisa terbang karena belakang. Masih ada flicker dari terakhir kan Devin, dia terpaksa mengeluarkan flicker karena
belakang dan masih bisa survive dari kedua timnya Walai. Turtle pun kali ini menjadi objektif selanjutnya, tapi R7 mulai Rover. hadir, Pin yang mulai Double hadir juga. force. Siapa yang akan diinjektor? Sebetulnya tombol tapi gagal. Abaikan Benedict down, Pinnya down. Dua dari RRQ Osi pun harus hilang. Gila, combo yang sangat menarik. Langsung ada no-out strike, langsung ada chrono disconnect ke arah tengah-tengah, menimbulkan efek critical magical yang sangat mengerikan dari keberadaan seorang Clover, dan Clover mengamankan oleh Crystal. Sekali lagi, Lihat, wow, Ultimate. satu jikat, satu execute, Luminernya masih bisa hidup Oh dan my bahkan God. saja hilang. Rajanya digigit satu persatu, 3 rajanya langsung ditumbangkan di arah mid lane Walai. Apa itu serangan macam apa yang dilakukan? Shock terapi yang benar-benar dari seluruh lane yang dimiliki oleh RRQ Oshi. Gila, Oh di my backstep God. oleh anti-match. Ini benar-benar kejutan yang sangat menarik. Anti-match yang kita ketahui, dia biasanya menggunakan Pakito langsung dari depan, tapi kali ini dia mengincar ke arah belakangnya. Dia mengincar langsung ke arah jubah seorang Albert, yang membuat Albert tidak melihat ke arah belakang dan langsung kena knockout strike. Dia tidak akan bisa menghindar dengan puncture-puncturnya. Bener banget. 11-3 kedudukan sementara. Anti-Mage masih pede banget di depan. Ada Phantom Slash dan masih ada knockout Sosok. strike. Dan langsung dimasukin Hotgas, oleh Rachel aja. papu-papu. Dilawan balik lagi knockout strike. Dan mengincar ke arah Psycho-nya. Sang mantan yang sahabatan sama terus Psycho. Tapi pin dia langsung ditumbangkan. Dan langsung dimakin begitu saja. Oh my god. EVOS Legend bukan menjadi kucing kecil yang lucu dan menggemaskan. Dan langsung menggigit dan memakan sang raja pelan-pelan Walai. 489.000 orang yang sedang menyaksikan kita. Jangan lupa, hey, langsung like-nya dipencet. Kita akan menjadi saksi bareng-bareng siapa yang akan menjadi kemenangan yang kedua. Psycho-nya yang selalu diincar dan R7 yang juga ditumbangkan di retribution dan langsung lagi double kill dari Versing, si bocah ajaib dari EVOS Legend. Oh my lord, mulai dihancurkan pelan-pelan kerajaan RRQ Oshi oleh sang macan Walai. Stand still, bahkan 5 player dari EVOS Legends masih berdiri dengan kokoh 4 berbanding 14 dengan perbedaan network menuju ke arah 7.000. Tadi kita melihat perbedaannya 2.000, dan kali ini kalau Zaman pinnya Ford. keambil lagi, Keambil gak lagi, bakal Kak. bisa Satu ke Chrono depan Dash. dan ke belakang. Oh Sana my gak lord. bisa survive. Dan Skylar. ya Skylar, what are you doing Skylar? Menuju ke kematiannya. R7 pun datang, tapi masih bisa cover ke arah belakang dan masih bisa survive. Dan ini Lord ya kebuka bebas pastinya. Siapa yang akan mendapatkannya? Albert yang dapat lu tebar. Albertnya dapat Tapi tapi nggak nggak ada ada retribution. retribution. Itu dia poin pentingnya. Nggak ada Tidak ada retribution. retri untuk ke arah Lord yang pertama. Tidak akan dikontes tentunya, dan di menit ke-9 kali ini teman-teman EVOS Legends tertentunya dengan Versik yang hadir dengan Retribution langsung mengamankan Lord yang pertama dengan item yang sudah mereka miliki. Bahkan Versik cukup respect, mereka juga sadar dengan adanya Queen's Wings. Bahkan lihat anti-match-nya, dia nggak mau berhenti sampai dengan Brute Force, dia mau jadi ke arah Athena Shield. Dia masih respect dengan Psycho karena dia tahu Psycho akan memberikan deal damage yang cukup tinggi, apalagi kalau udah jadi Necklace of Durance yang nggak bakal ada legend yang cukup tinggi. Dan lihat dari rack-nya, dia punya Ice Queen One. Dia nggak peduli, nggak perlu sepatu. Movement speedku dari Ice Queen One nih. Bener-bener gak Gak perlu sepatu. ya. Courage dia. Mas sih. Courage Mas sudah Courage pasti. Mas. Iya, udah buat pasti. movement speed dianya. Tapi yang pasti adalah Rek nanti akan menggendong ke punggung siapa? Benar, siapa yang akan dimasukin oleh seorang RKT? Siapa yang akan kesambet oleh RKT? Inilah dia Sudah Lord mulai yang berjalan. pertama. Di arah tengah pastinya. Tinggal yang macet hadir. bagi tas dilakukan oleh serang Versiknya. Dan Alexa final blow dikeluarkan oleh R7-nya. Teammates yang mengincar ke R7-nya. Tapi mencoba untuk membersihkan di sana tidak berhasil. Dan oh, hit! Flicker for nothing! Dan bahkan di sana dari sana Clover yang masuk. Dapat forfeit-nya bersama God. Angel aja. EVOS Legend, can you do it? Apakah kamu bisa untuk menyelesaikan permainan ini? Psycho? Mencoba untuk bertahan dari Psycho? R7 dan bahkan di sana masih bisa untuk ditaruh untuk sesaat. RKT dan benar-benar santuy aja berdiri di sana. Ini dia kemenangan di depan mata. Sedikit lagi EVOS bentarnya. Legend, EVOS Final Legend. strike. Sedikit lagi anti-match pemaksanya. Ada EVOS kemenangan. Legend. EVOS El Clasico. 2 kali pertemuan. Teriakan. Mereka Teriakan yang dari menangkan. seorang Ican Ican sampai benar-benar teriak-teriak. keras,
benar-benar keras dan yes 2-1. EVOS Legend seperti dejavu mengulangi leg yang pertama mereka. Mengalahkan sang raja lagi dan lagi Dan walai. juga jangan lupa upper bracketnya bisa jadi diamankan oleh EVOS Legends dengan 2-1 ini. Iya, Karena ingat Hell dari yeah. match-nya sama. Match-nya Agregat sama. poinnya sama, tapi win Sama. dari gamenya Gamenya, tentu akan berbeda. iya, untuk sekarang EVOS udah unggul untuk game win and lose-nya. Yes. Ditambah lagi dengan ini, agregatnya sama. Oke, kita akan lihat bagaimana hasilnya. Kalau mungkin teman-teman bertanya,